Sabar, ikut siapa? sabar. Orang sabar Jangan dikasih sudah kamu. orang kalau Paulus sudah sudah. meninggal, kamu buang ke laut, kau buang ke mana? Itu kan Orang tahu. itu kan tahu. Rohnya itu kan itu menurut sudah kau. keluar. Ya Itu Tuhan kan menurut kau. Kau kan Kau kayak kan binatang. aturan. Kalau binatang Bukan kan binatang. Nah, Binatang kan dibuang pinggir jalan. Kalau Ibu kalau kita kembali. kan orang Islam kan manusia. Ada aturan, dihormati. Perjalanan dia terakhir. Kalau binatang kan Begini, binatang. Bu. Kucing saya aja dulu dikubur baik-baik tuh, dibacain Yasin. Nah itu penghargaan terakhir. Kalian kan nggak ada harganya. Mau dibakar, mau di apa? Suka Orang kalau sudah meninggal itu ya sudah nggak tahu apa kamu bakar. kan menurut kau, ke laut, menurut kau, buang ke kau kan jambang. ajarannya seperti itu. Tubuhmu kembali Nggak tahu menjadi apa-apa. tanah karena kau Mak berasal. kau aja, mak kau aja kalau mati. Coba. Izin coba ya. Coba, Abang ini coba. Kristen kah? Kristen dia. Padahal kok masa nggak kenal saya. Siapa yang Dan kenal kenapa? kau? Kalau kamu ganti nama, Ganti-ganti nama. Loh, padahal. Pak, masalahnya pasien saya bang ribuan. Iya, saya juga lupa biasa. Karena saya mengajari orang-orang buta huruf itu agak-agak sulit gitu. Iya, nggak masalah bang. Tapi ada yang ngaku. Bentar, Petrus sama Yohanes itu buta huruf. Tunggu dulu. Betul nggak masalah bang. Tetapi ada Rama, kita diam Bunda Rama, diam. ada Kristen. Oh, tidak ada Ada yang Kristen. Sabar dulu Dinda. Ada Kristen ngaku-ngaku cerdas, tetapi tidak mampu dia membedakan Tuhan mana manusia. Saya kadang kala Herman di sini Dinda. Yesus mengaku ratusan ayat, mengaku dirinya utusan. Kenapa kau tuhankan Dinda? gini loh. Oh, jangan gitu loh. Ini pertanyaan sederhana aku loh. Yesus mengaku dirinya ratusan dalil di dalam Bible mengaku dirinya utusan, tetapi Kristen ini mengaku cerdas, bukan buta huruf, tetapi dia baca Tuhan. Gimana ceritanya? Begini, bro. Oh, kok begini? Dengar dulu saya jelaskan. Dengar dulu. Bukan penjelasan Dinda. Kamu kan begini, kamu mau Kok begini? Ya, ini dengarkan coba sekali lagi saya sampaikan. Oke, saya ini buta huruf, tetapi ada yang cerdas, pandai baca. Tetapi ketika Yesus mengaku dirinya ratusan dalil, mengatakan dirinya utusan, kenapa dibaca Tuhan, Dinda? Oh, kok begini? Kapan begini? Kita nggak bicara. Kita kan Boleh. Ya silakan. Oke. Jadi Gampang begini, kok. Anda jangan membawa konsep ketuhanan yang ada di dalam Al-Quran, ya. Kamu Siapa yang bilang Al-Quran di Bible? Waduh, bukan hanya ini. Saya pikir anu dia ini. Otaknya buntu, telinganya juga buntu. Karena kamu berpatokan kepada Al-Quran, ya. Bukan saya katakan di dalam Bible ratusan pernyataan Yesus adalah utusan dibaca Tuhan. Kalau kutunjukkan ayatnya bahwa Yesus mengaku, Silakan. Nanti saya tunjukkan juga ayatnya. Pernyataan Yesus. Silakan. Saya kasih gift. Silakan. Kalau ada Tapi Anda Yesus program dia adalah itu- Tuhan, saya kasih gift. Ada tuh. Jangan kan mengaku Tuhan, terjemahan. dia juga mengaku Allah. Ya silakan dia mengaku Allah. Silakan. Sebutin lah. Saya akan hapus semua TikTok saya kalau dia mengaku Allah. Gimana? Oke. Padahal mau pegang Silakan. kata-katanya. Iya pegang. Oke. Silakan. Saya mau. Pasti dia bawa itu ke Thomas kaget. Enggak masalah. Silakan. Saya mau melihat bahwa Pak Dalbo ini punya pendidikan. Iya silakan. Iya, lanjut. Nggak usah pakai ceramah lagi, nggak usah. Ayatnya setelah satu tuntutan Iya silakan Dinda. Training lagi ya. Iya silakan. Ayatnya ada. Ya, Silakan. Oke. Bunda itu suaranya ketimpa terus suaranya Bunda kecil Bang sekali. Dalbo suruh kecilin tuh suaranya. Bang Dalbo kayak suara rasa. Saya beli itu dulu lah, beli songkat dulu biar. Tapi Pak Dalbo siap enggak? Silakan Dinda. Banyak ceramah lagi kau.
Enggak, kita di sini kan buat perjanjian dulu. Iya, karena saya mempunyai dasar juga. Saya mempunyai dasar juga. Yesus berdoa Manusia kepada itu Allah yang dipegang di Lukas kata-katanya. 6:12, Yohanes 20:17. Saya punya dasar Nanti juga. Bang Dago jangan dulu, biar dia ngomong dulu. Ayo. Ya, manusia itu yang dipegang kata-katanya. Kalau kerbau yang dipegang. Iya, silakan, nggak perlu curhat. Silakan. Iblis. Oke. Ngomong kau. Saya bacakan ya. Ya. Oke, dia siapa yang inilah kau diam. Dosa bukan emosi. Oke. Wahyu 21. Ya. Bentar. Oke, 21 ayat 6 7. Saya bacakan ya. Firman lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ya, jelasnya bahwa Yesus mengaku Allah ya. Ini perkataan Yesus kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ketika Rasul Yohanes dibuang Dinda. ke Patmos, dia diberi penglihatan. Dinda. Tunggu dulu, Dinda. Jadi, Dinda, ya. paham nggak? Sabar, Dinda. Iya, ya, enggak masalah menurut kau. Paham nggak perkataan Yesus dengan perkataan murid-muridnya? Ada tinta merah, ada tinta hitam. Paham nggak? Ini tinta merah. Anda buka Oke. saya baca tadi. Ini tinta merah. Oke. Di Wahyu 21 nomor 6. Ya, Bisa dengar saya? 7. Bisa Ya, oke, dengar? silakan buka. Firmannya, pertanyaannya, nyanya ini siapa? Mana tombak? Halo, Firmannya, nyanya ini Sorry, siapa, jaringan. Dinda? Oh, tiba-tiba Oke, jaringannya. firmannya. Nyanya yang aku Ya, itu tanya, merujuk nyanya ini siapa? Yesus itu merujuk kepada Yesus. Ya. Firmannya. Firmannya. Ini ucapan Yesus kan? Firmannya lagi kepadaku, kepada Iya, Yohanes. firmannya yang aku tanya, Dinda, nyanya ini siapa? Yesus. Ini ucapan Yesus. Seharusnya Iya. dia mengatakan firmanku. Ini firmannya. Ini nyanya siapa? Sebentar ya. Firmannya sabar, Dinda. Firmannya lagi padaku. Artinya ada yang punya firman ini. Firmannya, contoh, HP-nya si gembala. HP-nya berarti bukan saya pemilik. Ada yang punya. Masa bahasa Indonesia nggak ngerti? Katanya cerdas, bukan buta huruf. Sebentar, Prabu, Itu yang sabar, Dinda. Stop. Itu yang sabar dulu. Itu yang aku katakan. Kristen pintar membaca, tetapi dia tidak paham. Kenapa saya katakan Yesus ratusan dalil mengatakan dirinya utusan? Kenapa dibaca Tuhan itu utusan, Dinda? Sebentar. Oke, sudah Pasal ngomong ya. Oke, kita baca silakan. dari namanya. Ini yang berkata gini, firmannya lagi kepadaku. Ini perkataan Yohanes ya. Itu berubah. Dengar dulu. Dengar. Ya. Berubah. Dengar dulu, dengar. Bukan berubah. Bukan berubah. Ya. Berubah. Nah, Kok berubah? Tadi Yesus. Sekarang Yohanes. sebentar. Oh, sebentar. Oke. Sebentar. Oke. Firmannya lagi kepadaku. Nah, ini perkataan Yohanes. Apa yang dikatakannya? Ini yang dikatakannya. Semuanya telah terjadi. Ini perkataan Yesus ya. Semuanya telah terjadi. Tiba-tiba perkataan itu. Kalau ke pertanyaannya ini perkataan Yohanes. Padahal yang kamu baca satu ayat itu, Dinda. Kenapa kau mau nipu? Masa padahal nggak ngerti dengan hati ini. Maksudnya jelas Ini Anda kau bagi-bagi. Itulah. Ini kau katakan perkataan Yohanes. Tiba-tiba di ayat lain sesuai dengan pemikiranmu itu ucapan Yesus. Gimana sih? Ini kan apa yang didengar oleh Yohanes, ya, apa yang didengar sampai kepada Yohanes dia dengar, dan Yohanes berkata begini, firmannya lagi kepadaku. Nah, ini perkataan Yohanes. Lalu ayat selanjutnya berkata begini. Ini perkataan Tuhan Yesus, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini perkataan Yesus kepada Rasul Yohanes. Saya tanya, Dinda, Alfa Omega itu artinya apa sih?
Awal dan Alfa. akhir. Dari Yang mana awal- pula kau tahu itu awal dan akhir? Atau saya ajarin kau? Apa Begini, alfa itu, Bang. apa omega itu bahasa Yang Yunani? sudah katakan tadi. Iya, saya aja mau tak ajarin kau. Mau? Kalau dikatakan, kalau sudah saya tentukan ayatnya, kamu kan siap menutup. Di akun mana? Kalau saya kasih dalil satu, kau bisa jelaskan kepada saya. Yohanes 17:3, Yohanes 20:17. Oke, kita buka Kau ya. jelaskan coba. Yohanes 20:17. Sebentar. Ini langsung ucapan Yesus. Ini juga langsung ucapannya. Nauzubillah. Coba Akan saya minta Dinda. Saya minta ucapan Yesus coba. Kenapa saya minta seperti itu? Karena ucapan Yesus, dia mengatakan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sabar Dinda. Ini ucapan Yesus. Kedua, Yohanes 20:17, ini ucapan Yesus lagi ya. Ucapan Yesus. Apa kata Yesus? Jangan menyentuhku, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, dan Allahku, Allahmu. Itu menggunakan ku. Artinya bukan Yesus mengaku Allah. Itu dua. Ketiga, Matius 19, 16, 17, 18. Ketika seorang pemuda bertanya kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup kekal? Apa jawab Yesus? Turutilah segala perintah Allah. Itu. Lalu Yohanes 12 di sini ya. Yohanes 12, sabar ya. Yohanes 12, saya buka dulu. Yohanes 12:50, Yohanes 8:28. Apa kata Yesus? Aku berbicara sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepadaku. Itu dia menerima pengajaran. Lalu Yohanes 12:50. Sudah. Tunggu dulu Dinda, saya bacakan dulu ya. Yohanes 12:50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Allah kepadaku. Jelas ya. Di Lukas 6:12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Silakan jelaskan kepada saya Yesus berdoa kepada Allah, dalilnya di Lukas 6:12. Silakan. Oke. Padahal Bapak perlu tahu ya. Yang pertama, supaya jangan salah paham, Yesus itu punya dua natur, ya. Natur keilahian. Sebentar dulu. Enggak apa-apa, silakan Dinda, silakan. Ini keyakinan saya, ya. Konsep Iya, silakan, enggak apa-apa. Yesus itu punya pertama. Makanya Anda bingung ketika Ya udah, lanjut. Udah, Anda akan nggak usah. bingung ketika Yesus berkata. Jawab aja bang, nggak usah pakai ceramah, nggak usah. Jawab aja. Bukan ceramah. Ya Kalau udah, cuma langsung jawab, udah saya diam, nanti saya ngoceh lagi kau repot lagi. kalian nggak akan paham kalau langsung ku jawab. Ya, Aku nggak jelaskan usah pakai begitu, nggak usah. Bukan gereja ini, jawablah Biar pakai kalian jawaban yang tuntas. paham, supaya jangan terus bertanya itu saja. Silakan Dinda. Hah? Jelaskan Yang kepada pertama, saya Yesus dua natur. Ya, Silakan. natur ilahi dan natur kemanusiaan, ya. Yang berdoa itulah natur kemanusiaannya. Paham ya? Oke, begini. Tunggu dulu, Sebentar. natur ilahi dengan natur manusia. Ya, sebentar. Setiap narasi ucapan oten timbul 1000 pertanyaan. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Kau katakan natur ilahi dengan natur kemanusiaan, tentu timbul pertanyaan, kapan Yesus jadi Tuhan? Oke. Natur kemanusiaannya itu dia bisa makan. Ya, dia berdoa kepada. Ya, aku tanya Dinda, ketika dia berdoa kemana ketuhanannya? Itu yang aku tanya. Oke, natur ketuhanannya dia bisa membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saya tanya Dinda, ketika dia berdoa, natur ilahinya kemana? Tetap melekat. Nah, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan, begitu? Bukan. Doa kepada Tuhan. Nah, yang aku tanya, di dalam diri Yesus, apakah tubuhnya Tuhan atau rohnya yang Tuhan?
Semua yang ada di dalam diri Yesus itulah Tuhan. Ya kalau dia Tuhan, ngapain dia berdoa, Dinda? Loh, karena dia menjadi manusia. Iya kan tubuhnya semua, apa yang dimaksud semua di luar dalam itu Tuhan. Nah pertanyaanku, ngapain dia berdoa kalau dia Tuhan? Oke, yang pertama kan kita harus tahu bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa, ya. Firman-Nya Bapa ini, bagian dari diri Sang Elohim ini, ya, diutus ke dalam dunia menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, ya, dia tentu apa namanya ada hubungan spesial dengan Sang Bapa yang mengutus dia. Makanya dia berdoa. Ya, nah aku tanya Dinda, sederhana. Di sinilah letak apa ya kedunguan terjadi. Ketika dia berdoa, ketuhanannya di mana? Dan kalau memang Yesus Tuhan, apakah tubuhnya Tuhan atau rohnya yang Tuhan? Loh, yang Tuhan itu kan kita tahu bahwa praeksistensi Yesus itu sebagai Sang Firman yang setara dengan Allah itu. Di mana pula Yesus mengatakan dirinya setara dengan Allah? Kau baca Yohanes 5:24, 26. Kau baca bahwa di situ tegas dikatakan ini kesaksian Yesus, bukan kesaksian Kristen. Yesus mengatakan, sabar. Yesus mengatakan bahwa Bapa itu mempunyai hidup sendiri, anak pun demikian mempunyai hidup sendiri. Yohanes 5:26. Nah, ketika ada orang menyebut Bapa, apa jawaban Yesus? Dalam Matius 23 nomor 9. Ya, dicatat itu Dinda ya. Matius 23 nomor 9. Jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Saya belum menjelaskan, kamu sudah potong. Silakan. Baca Yohanes 17 yang aku bacakan tadi ya. Yohanes 17. Makanya kalau baca Alkitab jangan cuma satu ayat. Kamu harus baca dari pasal 1 sampai habis biar kau paham. Alkitab mudah dimengerti kalau kau baca sampai habis satu pasal itu. Oke. Kita kembali ke Yohanes 17 ya, saya bacakan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Doakan. telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia ini memberi kepada Yesus, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Pertanyaannya, siapa yang berhak bisa memberikan hidup yang kekal kepada manusia? Itu dulu. Saudara, Anda kan mengajak saya Yohanes 17. Judul perikopnya itu apa, Dinda? Kok ajak saya? Baca secara menyeluruh. Judul perikopnya itu apa? Ini doa Yesus kepada murid-muridnya. Selesai. Jangan kau katakan dia Tuhan lagi. Dia berdoa kan? Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ngapain berani kali Anda ini membawa Yohanes 17 yang kajian-kajian aku ini? Kalau dia sudah berdoa, apapun narasinya Yesus tidak akan bisa dijadikan patokan ayat menjadi 5. Tuhan, Dinda. Sebentar. Ya ayat apapun yang kamu gunakan jelas doa Yesus untuk murid-muridnya. Pertanyaannya, doa Yesus untuk murid-muridnya ini, Yesus berdoa kepada siapa? Loh, bukan. Ini doa Yesus untuk memberkati murid-muridnya. Ya, siapa yang berdoa, Dinda? Ya Yesus di sini berdoa. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Sang Bapa. Nah, selesai sudah. Kecuali Anda mengakui Tuhanmu ada 3, tetapi bertentangan lagi dengan Yesus. Kan begitu. Inilah kekeliruan kalian. Oh, kok saya yang keliru? Dia Yesusnya berdoa, saya pula yang keliru. Kalian itu mau menyamakan Tuhan yang Maha Kuasa dengan manusia, ya? Kamu perlu tahu. Justru Anda yang memberikan gelar kepada Yesus Tuhan, padahal Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas-jelas dia berdoa, Dindaku. Dia berdoa. Nah, kalau sudah dia berdoa, kapan dia jadi Tuhan? Lalu bagaimana yang di Al-Quran? Kalau kutunjukkan di Al-Quran Allah bukan Tuhan gimana? Astaga, Bible aja kalian gak perlu memahami, masuk dalam Al-Quran. Enggak, kalau kau akui nanti kau di Al-Quran, kau akui dulu ini. Kau akui dulu, lalu dasarnya Anda mentuhankan anak manusia apa, Cek Ayu? Oke, saya jelaskan ya.
Kamu kan kamu dungu dari tadi. Aku sudah Ya jelaskan nggak apa-apa tadi. dungu. Kalau orang dungu yang mengatakan aku dungu nggak masalah. Yang pura-pura waras mengatakan aku tidak waras nggak masalah. Kamu mau mengambil contoh ya, manusia mengutus manusia. Ini Masalah- doa Yesus untuk muridnya. Judul perikopnya aja, anak kecil aja sudah tahu. Dengar Kau ini dulu. sudah bangkotan, masa nggak ngerti? Bapa itu bukan mengutus orang yang lain. Elohim itu mengutus firman-Nya itu sendiri, dirinya sendiri. Mana dalilnya bahwa Bapak itu mengutus firman? Mana dalilnya? Kan nggak ada. Yohanes 1:1. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 3:34, siapa yang diutus Bapa, dialah yang menyampaikan firman Bapa. Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Itu siapa yang diutus Bapa, dialah yang menyampaikan firman Bapa. Begitu juga dalam Yohanes 12:50 tadi. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Ayu, masa nggak ngerti sih? Pantesan gembala mualaf ini mualaf karena Tuhan berdoa. Oke, ya. Oke, Yohanes 1:1 ya saya bacakan ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Nggak masalah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata begini. Firman itu telah menjadi Kenapa manusia, loncat-loncat dan 14 ia menjadi Dindaku? Kenapa? Ya, biar nanti saya yang bantah, Bang Dalbo. Oh, boleh, Sabar. boleh. Lawan dulu, mualaf dulu. Sabar. Lawan. Siap. Ini Oke, mualafnya ini Ya, baru. gimana, Bang? Yohanes Baru 1:1. mualafnya ya. Oke, lanjut. Pada mulanya adalah firman. Kalau Itu saya berat, bersama-sama Dinda dengan- berat. Kalau lawan Dalbo. Ayat 14 bunyinya ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tidak seorang pun ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Makanya di ayat yang lain mengatakan bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah yang kelihatan. Paham ya? Sudah? Karena tidak orang pun melihat apa, tidak orang pun. Tetapi anak tunggal Allah, itulah yang menyatakannya. Udah, silakan kau jawab. Ini yang mana mualaf ini? Ini si gembala ini kayak mualaf itu. Ya, kan bisa dibaca namanya. Oke, Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Pertanyaan saya, ketika firman telah menjadi manusia, dapatkah manusia ini dikatakan firman? Jawab. Firman itu sudah menjadi manusia. Iya, dapatkah manusia ini dikatakan firman? Jawab aja, bisa atau tidak? Di situ kan tertulis firman telah menjadi manusia, bukan firman telah menjadi Tuhan. Nah, kenapa kok Tuhan kan ini? Kenapa kamu sangat macet untuk menjawab itu aja? Bisa atau tidak? Allah, dengar. Tuhan itu kan jelas. Dengar Ya, jawab, bisa tidak atau tidak? Tidak. Kau jawab dulu baru kau jelaskan. Bagaimana bisa kamu menjelaskan tanpa kau jawab? Kan sudah jelas firman sudah menjadi manusia. Firman Iya, sudah pertanyaan menjadi manusia. saya, Sudah menjadi apakah manusia. firman yang tadinya tidak punya wujud sekarang menjadi wujud manusia? Apakah dapat manusia ini dikatakan firman itu tadi? Dapatkah? Ya nggak dapat, kan firman itu sudah menjadi Ya manusia. sudah. Gimana sih kau? Kita aja. Berarti yang firman jadi manusia tadi bukan Allah lagi. Gampang. Bro, kamu ini pantas kamu mualaf, ya. Silakan. Ya pantas Kalau mualaf mau. lah karena nggak nyambung di situ. Itu urusan kamu ya. Ya memang urusan saya bukan urusanmu. Saya bersaksi sedikit ya. Saya Iya. bersaksi sedikit. Kakek saya dari bapak saya itu ustadz, ya. Bapak saya masih Islam. Mulai kan cerita mulainya. Nggak usah curhat di sini. Nggak Jangan usah kemana-mana, curhat, di sini Dinda, diskusi. Hendra, jangan Di sini kemana-mana. diskusi, jangan curhat. Selesaikan dulu kasusnya.
Kita diskusi di Firman. sini. Oh, si Gembala ini tahu. Ini dia izin dulu. Ini bukan Komal Mama Dede Dinda. Curhat Don Mak, bukan. Ini Komal diskusi Dinda. Enggak, saya mau mengatakan. Iya, yang nggak perlu nanti di tempat lain lah, karena saya ini bukan Mama Dede, ini Papa Dalbo. Papa Dalbo huruf besar semua. Maksudnya Silakan lanjut lagi, Dinda Gembala. saya begini, mungkin si mualaf ini. Iya, jangan. Saya nggak terlalu percaya yang gitu-gituan otennya. Kamu tidak percaya. Iya, saya nggak, itu urusan kamu. Ini jangan larikan materi Gembala mualaf ini. Pertanyaannya luar biasa ini, menusuk pantat ya. Bukan jantung. Ya, lanjut Dinda Gembala mualaf. Kalau bagi saya ini pertanyaan bodoh. Kalau bagi saya ini pertanyaan bodoh. Kok pertanyaan, kalau memang pertanyaan itu sepele, harusnya kamu bisa menjawab. Kenapa kamu tidak berani Saya kan sudah mengakui? jawab. Firman Tidak itu bisa, sudah kan? menjadi manusia. Ya, Iya. sudah menjadi Manusia tadi nggak bisa dikatakan firman lagi kan? Manusia kan kelihatan. Tentu ketika fisik Yesus kelihatan, tidak mungkin dia dipanggil firman. Ya, Nah, paham nggak? itu jawabannya. Jadi kenapa kamu menyembah manusia yang bukan firman itu? Bentar. Udah, Ya sudah. sebentar. Sebentar aku balas sebentar. Belum saya akan menjelaskan bahasa aslinya ya. Jadi kau tahu Yohanes 1 ayat 1 itu apa sebenarnya isinya? Kenapa sampai pendeta kelas kakap masuk Islam gara-gara itu? Terus aja dulu ini. Nanti. Jadi makanya Oh. Kristen kasihan Jadi kadang-kadang begitu. panduannya tidak ada. Aku ini rasa kasihan sama si Gembala mualaf ini. Ya, Gak usah kasihan, Iya, ini gak usah ya. kasihan. Aku nggak butuh belas Dia kasihanmu. cerdas. Justru dia cerdas. jiwamu kasihan bro. Jiwa kamu itu yang apa namanya nanti akan dihukum. Saya yang di dalam kasihan neraka. samamu bro. Iya, masih terjebak. Kamu mengakui kamu mengimani Yesus Kristus, kamu mengakui taat sama dia. Ternyata kamu mengimani Paul. Perlu kita tes, perlu kita uji. Paul. Kalau saya bilang Oten suka bohong, kau mau bilang apa? Kalau saya bilang Oten suka bohong, kau mau bilang apa? Ajaran di dalam Alkitab, ya katakannya tidak adil. Dari ajaran kalian bisa berbohong dalam tiga hal. Masalahnya kamu tidak Ya, kalau melakukan benar- itu. Nggak boleh Oke. berbohong. Sekarang begini saja. Bohong itu ajaran setan. Yesus datang ke dunia kau anggap sebagai apa? A. Tuhan, B. Manusia. Jawab. Dia manusia Tuhan. Manusia Tuhan. Mantap sekali. Udah ya? Jawab satu. Saya minta satu. Sebagai Tuhan atau manusia? Jawab. Dia merangkap semuanya. Saya tanya, jawab satu. Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dia datang sebagai manusia, gelarnya Tuhan. Ada pula manusia Dipanggil gelarnya Yesus. Tuhan. Huh? Ada? Bang, Siapa bilang nggak ada? jawaban itu satu aja bang, harus konsisten bang. Masa abang borong dua-duanya? Itulah makanya kalian berbohong dalam segala hal. Kalian borong semua, Tuhan pun kalian bohongi. Saya mengikuti Oke, sekali lagi, apa yang dikasih. sekali lagi bang ya, sekali lagi bang ya. Ya. Dipilih satu aja bang, jangan takut kalau sebagai Tuhan bilang sebagai Tuhan, sebagai manusia bilang manusia gitu. Yesus datang ke dunia ini, abang anggap sebagai apa? A sebagai Tuhan, B sebagai manusia. Hanya ada dua jawaban, pilih saja. Itu dua-duanya. Jawabannya benar. Nggak bisa Semuanya pilih benar. dua-dua bang. Sisakan jawabannya Kamu satu yang bilang nggak untukku. Sisakan untukku bang. Memang kamu siapa? Sebentar, memang kamu Loh, siapa? kok siapa ya, saya yang memberi bagi- soal, gimana sih? Kok kamu siapa? Aneh. Semua pertanyaan. Kan saya kasih dua pilihan, abang pilih satu aja bang. Satu aja. Kita Nggak boleh. bagi dua ini. Karena di dalam Alkitab. Oh nggak boleh pula. Berarti kamu anti Kristus bang. Kalau nggak konsisten, kamu anti Kristus bang. Enggak, Bang. Coba kamu baca di dalam. Ya, sebentar. Coba baca di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7.
Aku 2 tahu Yohanes ayat 1 yang kau ayat bawa 7. itu yang tidak mengakui Yesus Ya sebagai sudah, datang kau sebagai berarti manusia antikristus adalah kalau kau tahu. Ya? Gampang. Makanya di sini di pertanyaan tadi kita menguji siapa sebenarnya yang mengimani Yesus Kristus, saya atau Anda? Di dalam 2 Yohanes 1 Kalau ayat kamu 7. kalau kamu bawa Yohanes 1 itu kan dikatakan begini ya. Siapa yang tidak mengakui bahwa Yesus telah datang. Nah, telah datang ini kamu harus tahu telah datang itu sebagai apa? Sebagai manusia. Tapi sebelum dia menjadi manusia itu dia sebagai apa dulu? Ya? Tidak mungkin Sebelum tiba-tiba pula dia itu datang menceritakan telah menjadi manusia. Sebelum dia kecuali menjadi tadi di manusia, dia ayat itu adalah- dikatakan begini, Mana ayatnya kecuali mana? tadi di ayat Ayatnya itu. mana? Dia datang habis itu jadi mana? Ayat mana? Jangan pakai ngoceh. Lu ngawur ini, Penjelasan. Kasih data. Jadi enak. Kalau di gereja Yesus benar, sendiri. kan dengerin aja. Yesus sendiri mengaku sebagai firman. Dia sendiri yang mengaku. Dia Yang adalah tadi kan firman Yohanes Allah. 1 ayat 1 tadi kan? Benar nggak? Ah, sekarang Bukan. oke di mute Bukan. semua ya. Mute. Bang Dalbo besarkan Siap. aku Bang Dalbo. Saya mau bawa data ini. Saya besarin diri saya sendiri dulu. Dengar ya, yang lain mute ya. Jemaat itu Yohanes pasal 1 ayat 1. Apa tulisannya, Pak? Bunyinya gini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dulu saya nggak pernah terusin dengan ayat itu. Tapi setelah di dialog itu ditegur, apakah saudara sudah belajar bahasa Al-Quran? Akhirnya saya mencoba mendekati Injil. Apakah saya juga sudah belajar Injil? Ternyata dalam teks berbahasa Yunani, ayat itu bunyinya gini. Arche en hologos. Ke hologos en prostantion. Ke theos en hologos. Sekarang saya akan coba sandingkan bahasa Yunani dengan translate-nya Lembaga Alkitab Indonesia yang versi Trinitas. Kau bawa bikin bohong itu. Dalam translate itu, pada mulanya ada yang berfirman. Ini beda ya. Udah ada beda tuh sedikit ya. Ada yang berfirman. Pada mulanya adalah firman. Kemudian anak kalimat kedua atau B. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Translate dari bahasa Yunani, yang berfirman itu adalah Allah. Jadi orang gereja kenapa tuh pakai kata Allah? Karena mereka nggak pernah kenal ilmu tajwid. Dan yang berfirman itu adalah Allah. Jauh ya. Kemudian yang ketiga, dan firman itu adalah Allah. Ini salah satu kesalahan yang sangat fatal. Firman, bukankah Nabi Isa disebut kalimatullah? Kalimatullah adalah Allah. Yang benar aja. Masa firman adalah Allah? Sebenarnya di dalam bahasa Yunani itu penekanan yang final. Dan Allah lah yang berfirman. Salah satu ayat yang sangat familiar. Udah dengar ya? Nah, sekarang kau mau Aku bilang pernah dengar itu semua alat itu Saya ngomong, membohongi. belum selesai. Aduh, nih orang minta di mute ya. Dengar saya, ya. Itu yang ngomong pendeta. Oke? Bukan pendeta, Sampai ke saksi, pembohong. sampai ke kau buka dong di Google, cari namanya dia itu. Nah, Saya ya kasih nanti sudah, ininya. lihat, saya Sekarang sudah begini, nonton sekarang begini. videonya. Oke. Saya sudah nonton videonya. Kalau kau, Saya tahu. aduh, Bang Dalbo tolong di mute dulu, jahanam ini Bang Dalbo. Ya kalau kau nggak percaya nggak apa-apa, saya nggak nyuruh kau percaya, cuma kau baca bahasa Yunani, kau pelajari Yohanes 1 ayat 1, apa yang dia bilang itu benar atau salah?
Itu aja. Saya nggak nyuruh kau Sudah percaya. belajar. Saya nggak peduli. Dengar Kau video percaya Bambang apa enggak? Nggak Aku peduli. Ya udah. Saya nggak peduli. Oke. Terjemahin sama kita. Sekarang terjemahin apa yang dia bilang salah. Coba buka, ambil kamus bahasa Yunani, buka coba kalau kau pintar. Saya Iya, buktikan sama kita video, bahwa omongan dia salah. Kau buktikan bahwa si pendeta ini yang ngomong salah. Aduh, jahanam bener deh. Kau buktikan sama kita ini, ambil bahasa Arab, bahasa ini Yunaninya, kau tunjukin sama kita sini. Mau video kek, mau buku kek, mau apa, kau tampilkan di sini. Jadi kau bisa membantah. Ibu diam dulu, jangan terlalu banyak omong, ya. Kalian Kau yang jangan terlalu kami banyak kan ahli omong. kitab. Kau ke ahli Kami kitab, itu ahli nenek kitab. moyang lo ahli kitab. Baca ke bahasa Yunani, lawan Enak orang ini Islam. nih. Hadapkan lagi Bunda Mila. Sudah bubuk dia Al-Quran sama sendiri yang gembala mualaf ini. Gak usah Udah kau bubuk. ngomong-ngomong Al-Quran. Hey. Gak usah kau ngomong Al-Quran. Al-Quranmu sendiri usah, yang Yahudi dan Nasrani itu Coba. orang ahli kitab. Jadi kamu membantah Al-Quranmu. Oh, jadi ceritanya ini Kristen ini ahli kitab. makan binatang Ah. mati aja. Al-Quranmu sendiri yang Udah, Iya. jawab dulu, cari dulu Iya. jawabannya. Apa mau ditambahkan Bang Dalbo? Apa mau ditambahkan? Saya hanya mau menyampaikan bahwa Al-Quran mengatakan Disapa dulu tamunya, disapa dulu. Assalamualaikum, anak baik yang ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat Gembala Mualaf, luar biasa, Anda cerdas, memang luar biasa. Bang Baal, Waalaikumsalam warahmatullahi nanti wabarakatuh. closing statementnya ya. Ini biar dia jawab dulu nih. Ya silakan, memang harus ini Bunda Mila harus maju narasumbernya, silakan. itu juga jelas lah bahwa Al-Quranmu itu mengatakan bahwa kami itu ahli kitab. Kalian babi. Sabar Bunda Mila, sabar. Jangan kau bawa Quran dulu nanti. Kau ini bisa diskusi apa enggak? Biarkan saya tanggapi dulu Bunda Mila ya, bahwa Ya, dia tanggapi ngaku boleh. ahli kitab. Jangan Iya, kemana-mana saya tanggapi dong. dulu Bunda Mila. bukan saya yang Anda bukan mengaku benar ahli kitab berdasarkan Al-Quran. Al-Quranmu sendiri pernah yang ngomong. Iya betul. Tetapi persoalannya, saya bacakan Dinda, saya bacakan di dalam surah Ab-Baina ayat 6. Di sini dikatakan sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan-golongan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk neraka jahanam. Gimana itu Dinda? Ahli kitabnya masuk neraka loh. Berarti kontradiksi dong. Kok kontradiksi? Al-Quran kontradiksi. Yesus sendiri mengecam itu. Yesus sendiri mengecam itu ahli kitab itu. Kau baca Matius 12, Matius 23, nomor 1 dan seterusnya. Gimana ini? Katanya ngaku tadi ahli kitab. Makanya kalian kan bukan ahli kitab, makanya pekerjaan kalian itu hanya bertanya. Di mana? Di mana saya jawab loh, Anda bertanya. Di dalam Al-Quran saya katakan ahli kitab ini beserta golongan-golongannya itu masuk neraka. Oh, berarti Allahmu bilang. Yesus sendiri loh yang mengatakan celakalah hai kamu ahli-ahli kitab. Yesus sendiri pernah nggak baca itu Matius 23? Oh, itu kan merujuk kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Itu siapa ahli kitabnya di situ, Dinda? Astaga, makanya Kok buka coba Matius 23, buka coba. Dia nggak bisa jawab, dia lari-lari. sebentar Coba. Ya. Susah Bung. Orang Kalau Yahudi bahasa Indonesia aja mereka nggak ngerti. Coba aku baca. Orang Yahudi itu di banyak aliran ya. Coba baca. Ada ahli Coba baca Matius 23:15. Coba baca. Tadi Al-Quran kan, Al-Quran ahli kitab itu beserta golongannya itu pengikut-pengikutnya masuk neraka. Nah sekarang Matius 23:15. Tapi Anda akui dulu bahwa Al-Quranmu mengatakan. Tapi betul ya, Kristen ini masuk neraka ya. Masuk neraka. Iya. Masuk Bunda neraka. Mila, itu betul ya, Kristen ini masuk neraka ya. Masuk neraka. Digaramin, dia nanti digaramin itu. Oh, ini bukan kata Islam ya, kata Bible sendiri ya.
Bible. Kita Makanya 949. itu Bible dia Karena sendiri. begitu besar kasih Oh Allah. ngeri ya. Jadi memang kalau kalau apa seumpamanya mereka masuk neraka gitu kan. Jadi buat apa Yesus turun ke dunia? Hanya membuat mereka masuk neraka. Kan penyaliban karya Justru kami iblis. itu akan Oh karya iblis. Data valid ya. Data valid jangan menghujat ya. Alkitab Dia ini kan mengatakan setiap Tritunggal. orang yang Tritunggal percaya pantasnya kepada buang di Yesus sampah itu Kristus, Tritunggal. Oh ya dibilang Tritunggal ini sampah gitu ya. Sampah. Jadi Roh Kudus juga sampah gitu. Bapa Roh sampah, Yesus sampah. Ngeri juga lah ya. gini loh, tidak kepada anak manusia bisa Pantesan mereka nih Bunda Maria, Bunda Mila, masalahnya gini Bunda Mila. Mereka ini kan jingkrak-jingkrak, joget-joget, salto-salto di gereja gitu kan, mabuk-mabuk. Tetapi ujung-ujungnya ke neraka buat apa Bunda Mila? Aku cuma peringatkan kamu, siapa nih Bang? Enggak, ini saya tanya ke Bunda Mila, Endra sebentar Bunda. Endra kita ini sebentar ya. Bunda Mila yang kita, Endra sabar dulu Endra. Saya tanya ke Bunda Mila, gitu kan kita tahu mereka ini kan jingkrak-jingkrak, salto-salto gitu kan, mabuk, kesurupan di gereja, tapi ujung-ujungnya ke neraka gini buat apa Bunda Mila? Silakan. Ya, karena memang itu apa penyalipan itu karya iblis. Jadi gimana bisa menebus dosa? Berarti iblis dong yang menebus dosa mereka. Kan? Oh, valid Bunda Mila pinter luar biasa. Bunda Mila Amrik nih pinter ya, bijaksana, bijak sini, bijak situ. Jadi bagaimana bisa menebus dosa sementara yang menebus ini iblis kan begitu. Nah iblis ini menebusnya kemana? Bukan ke surga, ke neraka. Betul Bunda Mila, tepuk tangan ah. Mila cerdas ya. Bunda Mila Cerdas. ini. Wah cerdas dia. Guys. Aku mau tanya Gembala Mualaf boleh tah? Boleh lah. Boleh sedikit ya. Kita ini kan Gembala Mualaf ini kan kemana? Oke, aku pamit dulu ya. Aku mau kerja ya. Kena dia. Jangan kemana-mana Dinda. Jangan kemana-mana. Dulu. Sabar dulu Hendra, kita diskusi dulu santai lah. Yohanes tadi jawab dulu gimana itu tadi. Silakan jawab. Ya. Gak bisa jawab, tapi dari tadi saya tunggu. Yunaninya berbeda. Junjungan kami Tuhan Yesus Kristus sudah ada di sorga. Sedangkan junjungan kalian Dari mana surga itu Mana yang- surga mana itu yang- di mana? mana yang- Tunjukin kalau ada di Bible. Ditombak Bahwa mulu. Yesus di surga. Di mana? Gembala. Kamu masuk neraka Dinda. Sabar, tunjunganmu masuk neraka. Itu digaramin Udah, itu. aku beli dulu padahal gue nanti baru naik lagi. Udah mulai. Utang kau utang sama saya Yohanes 1 ayat 1 ya, utang ya. Nggak bisa jawab dia karena memang bahasa Yunaninya bukan lagi bahasa Aramaik atau yang lain. Bahasa Yunani aja beda loh sama bahasa Indonesia. Coba kebayang nggak begitu? Ada aja utang. Utang lah. Nih. Siapa namanya Kristen digaramin tuh. Itu Markus 9 tuh. Markus 9 berapa? 41 ya Bang Dalbo? 49. 49 ya. Matius 13, Matius 13:50. Kenapa gigi-gigi oten ini diremukkan, dirontokkan karena mereka penipu. Banyak congor. Banyak congor. Makanya giginya semua dirontokkan. Karena Yesus mengajarkan jangan berdusta. Mereka tipu-tipu. Bang Dalbo, satu hal lagi yang penting. Mereka kan menuhankan Yesus. Sementara Yesus sendiri itu ada di KPR 13:23 tuh Yesus adalah juru selamat orang Israel. Bagaimana bisa ya mereka ya? Mereka dilarang berpikir oleh Kanda Paulus dibaca. Dinda Gembala dibaca KPR 19:27. Mereka dilarang berpikir. Coba baca Bunda Mila, buka di situ. Nggak bisa. KPR 17 nomor 29. Ya tap-tap layar ya. Mereka tidak boleh berpikir karena mereka ini adalah keturunan Theos, tidak boleh berpikir. Ini coba, ini ajaran apa namanya ini? Larang orang berpikir. Makanya karena Kristus mereka bodoh. Karena kenapa? Dilarang berpikir. Coba Kristen di bawah ya, dicatat ya. KPR 17:29. Catat ya. Ini. Kenapa mereka bodoh? Karena dilarang berpikir. Nah, lalu Galatia 5 nomor 1 dengan judul perikop kemerdekaan Kristen. Apa makna kemerdekaan Kristen ini? Mereka merdeka berhasil menghancurkan ajaran Yesus. Bukan berarti mereka merdeka ini memperjuangkan
Yesus tidak berhasil menghancurkan ajaran-ajaran Yesus. Itu beda. Nabi Muhammad ketika menaklukkan kota Mekah, umat Islam tidak pernah mengatakan kami merdeka, kami merdeka. Enggak, bukti yang bercerita. Nabi Muhammad tak kala menaklukkan kota Mekah, menghancurkan 360 berhala-berhala yang berjejeran di sana. Dihancurkan, batu-batu, ukiran batu dihancurkan, yang kayu-kayu dibakar. Nah, Kristen merdeka. Merdeka apa? Ternyata saya di Pacitan 15 tahun kurang 2 hari, ternyata kemerdekaan mereka ini berhasil menghancurkan ajaran Yesus. Yesus memperkenalkan Tuhan untuk disembah, Kristen malah menyembah Yesus karena Bang dia Dalbo, merdeka. tanya dulu sebentar. Itu Filipi 1:18 itu bukunya si Paulus bukan? Paulus mengajarkan Yes. menipu. Nah, coba ada yang naik sini. Saya udah mulai cerdas ini karena teman saya Bang Baal sama Bang Dalbo. Bunda Rahma juga sih. Betul, udah mulai cerdas. Saya bacakan ya ilmu Kristen ini. Jadi di Kristen itu ada ilmunya. Oke? Nah, ilmu suka ngarang bebas. Tuh, bisa berdalil, tanpa dalil bisa berdusta, harus memfitnah dan melakukan tuduhan-tuduhan palsu. Di mana itu bisa kalian dapatkan? Di mana coba? Roma 3 nomor 7. Itu ilmu Kristen. Sama satu lagi Filipi 1:18 tadi. Kalau tak memberitakan Bible dengan berbohong dan kepalsuan, kau bukan Kristen namanya. Tuh. Coba tepuk tangan dulu Bang Dalbo buat saya. Aku baca coba KPR 1729. Nggak bisa, ini kan bukannya buku, ini kan udah cukup. Ya disimpan juga itu. Kenapa mereka Belum. ini kenapa mereka ini dungu? Karena dilarang berpikir. Nomor berapa itu tadi nomor berapa? Manusia itu diberikan akal untuk berpikir. KPR 17 nomor 29. Ayo Iwan Pila bantuin, saya nggak bisa buka ini. Adanya Manusia diciptakan itu dilengkapi dengan otak. Supaya apa? Bunda Rahma tuh. Supaya berpikir, akalnya jalan. Nah, mereka dilarang berpikir. Di KPR 1729 di bawah boleh buka juga ya. Khusus Kristen juga bolehlah belajar sama guru pendeta ini. Ya, karena kita berasal dari keturunan Theos, kita tidak boleh berpikir. Coba bayangkan, tidak boleh berpikir. Imani saja. Iya. Apa yang terjadi ini Ayu? Kalau kita tidak diperbolehkan berpikir, makanya mereka itu ketika bertanya kepada pendeta, Yesus ini kapan jadi Tuhan? Nah, ditampar pakai bangku gereja. Kenapa? Kenapa begitu? Karena dia dianggap kerasukan setan. Kenapa Yesus memberikan satu tanda-tanda ya? Dia mengatakan dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Yang pertama tanda-tandanya dia mau berteriak-teriak panggil Yesus, Tuhan, Tuhan, bermujizat dalam nama Yesus, mengusir tuyul dalam nama Yesus. Nah, Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah, dengan kuasa Tuhannya. Dibaca di Lukas 11:20. Yesus ketika mengusir setan dalam nama kuasa Tuhannya, Kristen dalam nama Yesus, maka disepaklah kalian. Jangan panik lah, jangan panik. Nah, Baal, coba ditanya dulu. Gembala mualaf ini, kenapa dia bisa mualaf? Coba Baal, anak baik. Macet dia guys, belum apa-apa disuruh bertanya aja macet. Iya, ngilang ya. Oh, saya mulai banyak di bahan saya Bang Dalbo. Hati-hati ya Bang Dalbo. Ya kita buka lagi kan. Kadang-kala mereka yang tuyulnya tadi pertama naik, Rab kami. Rab itu artinya pemilik. Nabi Muhammad ketika disematkan sebagai Rab, wajar. Dia punya rumah, punya istri, punya onta. Nah Yesus apakah bisa disematkan sebagai Rab? Nggak bisa, miskin, numpang tidur di rumah orang, makan aja minta. Bagaimana mau dikatakan Rab?
Nah, Rapi itu pemilik apa? Kepunyaan Yesus kan nggak ada. Dia mau beli pedang, jual jubah murid-muridnya. Begitu dia mau berangkat jalan-jalan ke Yerusalem, ambil keledai orang. Di mana? Apakah cocok dikatakan Rab? Enggak cocok. Kenapa? Karena pengertian Rab itu adalah pemilik. Nah, Yesus apa yang dia miliki? Bantal aja nggak punya. Mau nginap numpang di rumah orang. Lukas 13. Jadi oten-oten ini dungu. Kenapa mereka dungu? Dilarang berpikir. Lagi-lagi mereka dilarang berpikir. Tak kala mereka gunakan pikiran, berfungsi akalnya, maka dia akan mengetahui siapa Tuhan sebenarnya yang layak disembah. Tapi lagi-lagi mereka dilarang berpikir, ya. KPR 1729. Makanya mereka itu dungu. Jangan marah ya, Tennya, jangan marah ya. Aku orangnya memang gitu, susah nipu. Saya jujur loh. Nah, apalagi tak ini. Gimana pula saya tidak pakai pikiran? Di dalam Al-Quran sudah ditegaskan ratusan juga dalil-dalilnya. Apalah takilun, apalah tafakkarun. Pakai akalmu supaya kamu mengerti. Nah, kalian disuruh pakai akal, pakai kolor aja enggak. Bagaimana kalian mau selamat? Bagaimana kalian mau mendapatkan hidup kekal? Bagaimana kalian mau mendapatkan rumah papa? Bagaimana kalian mau masuk surga? Ibadahnya sekali seminggu. Itu satu. Dan kedua, masuk akal kagak. Masuk akal kagak. Tapi kalau orang yang punya pikiran, tetapi kembali lagi, Oten ini dilarang berpikir. Itu kata Kanda Paulus. Karena kita berasal dari keturunan Theos, kita tidak boleh berpikir, guys. Nah, timbul pertanyaan, fungsi kalian ini diciptakan, diberikan otak. Diberikan otak. Ya, digunakan apa? Digunakan apa? Pantas kalian ini tidak mampu membedakan mana manusia, mana Tuhan. Contohnya tadi ketika Gembala Mualaf ini bertanya kepada Hendra, Yesus ini Anda yakini Tuhan apa manusia? Apa dia jawab? Tuhan dan manusia. Ketika dia berdoa, dia jawab kemanusiaannya. Ketika dia melakukan mujizat, itu ketuhanannya. Dibaca lagi Cik Ayu, Yohanes 11, 40, 42, 41, 42, 43, 1 skop. Kau baca. Ketika Yesus menghidupkan Lazarus, dia berdoa kepada Tuhannya. Kenapa Yesus berdoa kepada Tuhannya? Untuk membuktikan. Karena Yesus ini dikelilingi oleh mereka. Untuk membuktikan supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah utusan. Baca Biblenya ya. Saya juga mampu menghidupkan Paulus kalau Allah mengizinkan. Mampu aku hidupkan Paulus. Nenekmu juga saya hidupkan kalau kehendak Allah. Apa susahnya? Apakah Yesus yang punya kehendak di situ? Kan bukan. Yesus berdoa. Makanya setiap ucapannya Yesus ketika dia mengatakan dosamu telah diampuni, enggak ada yang masalah Ciayu. Karena Yesus sudah memberikan penjelasan. Ya, di dalam Yohanes 8:28 dibaca ya, ten catat lagi ini ilmu ini. Yohanes 8:28 kata Yesus, aku berbicara sesuai dengan apa yang diajarkan Bapa kepada aku. Ya, diajari Tuhanmu bicara. Diajari. Masihkah kalian mau mengatakan Yesus Tuhan? Masihkah kalian mengatakan kalau Yesus ini punya dua natu? Itu. Jadi kita membuktikan agama mana? Agama hayalan saja. Mau masuk surga ibadah 1 kali seminggu. Itu pun tidak ada perintah. Tidak ada perintah. Kalau umat Islam melakukan ibadah
sholat semua ada perintahnya cantik. Kristen ibadah hari Minggu dengan nyanyi-nyanyi, goyang-goyang kepala, tiling-tiling. Yang nyuruh kalian ibadah seperti itu siapa, Cik Ayu? Yesus saja beribadah kepada Tuhannya, buka sendal, cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, sujud menyembah Tuhannya. Kalian berdiri joget, kepala manggut-manggut, dengar musik-musik. Apa bedanya dengan kafe karaoke? Apa bedanya? Makanya dibaca di Amos 5:23, apa tertulis di situ? Ibadah Israel yang dibenci oleh Tuhan. Apa maknanya? Ibadah Israel dibenci Tuhan. Jauhkanlah aku dari nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu. Aku tidak mau dengar. Artinya ibadah nyanyian-nyanyian ini dengan main-main musik, ya, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Yesus tidak mau dengar. Lalu siapa yang mendengarkan? Makanya mereka itu ke gereja, naik di koma, kesurupan. Karena di sana kesurupan, naik di sini kesurupan lagi. Coba, ten, naiklah ten. Beti, naiklah beti. Yesus beribadah di sinagoge, Kristen masuk gereja. Itu pun hari Minggu. Nyambungnya di mana, tante? Yesus ibadah di hari Sabat, hari Sabtu, itu pun di sinagoge, itu pun sujud. Nyambungnya di mana, tante? Coba nyambungnya di mana? Kalau Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus sudah benar, jalannya sudah benar sampai ke Bapa. Apakah Kristen sampai ke Bapa? Tidak, Cik Ayu. Karena Yesus sudah memberikan kunci. Apa kuncinya? Yohanes 14 nomor 1. Jangan langsung ke 6-nya. Sebenarnya 6-nya ini mudah dipahami. Anak TK aja, anakku, kalau kutanya dia tahu. Oh, Yesus ini hanya jalan ya Pak ya, perantara ya Pak ya, untuk menuju kepada Bapa. Ada tujuan, ada jalan. Yesus jalannya, tujuannya kemana? Ke Bapa. Yohanes 14 nomor 1, jangan gelisah hatimu, kata Yesus, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Apa yang terjadi? Yahudi nggak percaya Yesus, tolak Yesus, maka gugurlah Yahudi mendapatkan rumah papi. Kedua, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Lebih parah tante, mereka mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Bapa itu Tuhan, Yesus juga Tuhan. Masuk neraka langsung tanpa diadili. Itu umat Islam. Jangan gelisah hatimu Dalbo, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepada aku. Aku percaya Sus, kamu utusan Bapa. Aku percaya Sus, Bapa itu Tuhanmu. Oh, kau ambil 2 kaplin rumah Bapa Dalbo. Kok kamu cerdas Dalbo? Cerdaslah karena saya mengikuti apa yang kamu sampaikan. Makanya ketika Yesus, ketika kamu mengatakan masih banyak yang aku ingin sampaikan tetapi kamu tidak mampu melakukan. Yohanes 16:12. Wah, ini ayam tetangga ini. Untung kau masuk di rumah umat Islam. Kalau kau masuk di rumah Oten, selesai kamu. Kau sudah dikari. Karena mereka nggak peduli. Dosanya sudah ditebus. Dosanya sudah ditebus. Untung kau masuk di rumah umat Islam. Hah? Kalau kau masuk di rumah Oten,
Selesai kamu deh, selesai. Mereka nggak peduli. Karena kenapa? Dosanya sudah ditebus. Dia yang nyuri, dia yang ambil punya orang. Yesus yang disuruh tebus. Untung kau, ya. Usir dulu itu, jangan masuk di sini. Apa lagi ya? Oten ini tapping aja nangis. Gimana mau naik di sini? Tapping aja nangis. Apa? Ini mikunin apa? Jangan bawa Miko di sini. Banyak Oten dibawa. Oten itu bahaya loh. Kalau melihat kaki-kaki berdua, kaki-kaki 4, kaki 2, pikiran mereka itu main kari. Miko pijit sini, pijit biar Ken pijit sini. Jadi tahu Bang Dalbo kalau Miko tuh juga harus kerja. Jangan cuma makan tidur doang. Ayo sini, ayo pijit. Aduh jangan gigit, pijit. Ya Ten, masihkah kamu mau punya akal? Nggak penting naik, nggak perlu naik nggak perlu naik beti, entah apa namanya beti ini, pantatnya kayak yang burik atau apa? Kenapa? Typingannya kok nggak ada? Oh ini dia. Apa typingan? Nah ada kesimpan. Beti naiklah Dinda. Di sini ada pekal panas loh. Bang Baal tadi kemana? Kubur. Ada telepon dia, ada telepon. Jadi Oten, saya sering kali. Nah. Kenapa saya ini kena pembatasan? Nah loh. Live Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman. Ya paling Oten yang tidak nyaman, karena tak bongkar. Tok. Ya, tok, jangan di ini tok. Mentang-mentang tok ini, ya. Masuk lagi ini ayam. Bos. Sekali lagi saya panggil Oten, kau akan dikari. Untung aku ini Islam. Dan Bunda Rahma lagi masak kali ya. Otennya dibawa, sisa 1 ekor itu pun ngamuk. Yang lain itu, oten yang lain paling cakar-cakar tembok. Aduh sakit Dalbo, sakit. Siapa suruh nggak mau berpikir? No, masalahnya mereka lagi sama-sama mereka sendiri, makanya sepi di sini. Belum baru dapat alamat doang, belum silaturahmi. Nantilah buru-buru kepengennya pas mereka ngumpul ya, satu-satu, jadi kerjanya nggak susah. Ada Ustadz di sini. Siapa? Selamat malam waktu Kamerun, Pak Paulus. Selamat sore. Sudah ditemukan bapakmu? Siapa nama bapakmu? Paulus. Sore. Ayo, siapa yang menghamilimu? Sore. Yang menghamilimu siapa, Dinda Paulus? Halo. Siapa yang menghamilimu? Berkali-kali lagi. Suara saya ada. Ada. Suaranya jelas. Seperti tante-tante. Makanya aku tanya, siapa yang menghamili dirimu, Bunda Paulus? 3 Galatia 4:19, Bunda. Yang membuat kau buncit siapa, Dinda? Mila Amrik. Gimana pula ini? Coba aku tanya samamu. Dia perempuan, kau kan perempuan juga, tante.
Saya. Yang menghamili dirimu siapa, Dinda? Saya. Dia pernah jadi tukang ngepel kamar mandi saya yang bersih-bersihin. Tuh. Saya nggak mau lah satu komal dengan budak. Nggak mau aku. Kamar mandi kita di sini kering, wangi, nggak kayak di Indo basah. Enggak, saya kering juga, wangi juga. Tapi kamar mandinya Oteng enggak. Enggak, kering juga tapi bau karena mereka kencing nggak cebok. Cebok bener. Nah, pakai tisu dia kan? Iya. Pakai tisu. Kalau di sini pakai daun pisang. Aduh, ampun. Kalau di Amerika otenya kan pakai tisu. Kalau di sini pakai daun pisang dia. Karena tisu mahal ya. Mahal tisu. Apalagi tisu basah kan dia pakai kan. Bunda Rahma. Makanya celana-celana dalam Hadir. oten itu Nyimak, rata-rata Bun, kuning-kuning. Ini Bang Dalbo kalau ada oten bagi-bagi lah. Iya. Mana ada Jadi oten, ngatur. nggak ada oten. Begini Bun, bikin perjanjian. Kalau kita nggak pernah dibagi ngomong sama Oten, kita tinggalkan Kak ini Bang Dalbo. Kita jangan naik, kita jadi netizen di bawah aja, gabung sama. Bang Dalbo kan banyak narasumber di sini, Bun. Kalau kita nggak ada juga. Nggak pernah saya naik host itu ikut ngomong tuh nggak ada. Host itu biasanya diem. Atau kita Saya belikan biasa- dia lem Korea. Lem Korea aja kita Biasanya- kasih Bang Dalbo. Biasanya kalau saya disogok diam aku. Mana ada? Mbak Yuli. Iya, mungkin karena nggak ada melayang-melayang ya. Jadi aku nggak semangat. Aduh. Kok Jadi Bunda Mila Paulus. sudah ini mantap. Cuma mentalnya dulu mau dibenahi mental. Gimana maksud mental? Jangan Naiklah kau, emosi. Paulus. Paulus naik sama aku yuk. Sudah malahnya ini aneh-aneh bahasanya. Gak bisa. Jangan apa? Bang Dalbo? Mental, jangan mudah emosi. Anggap aja Oten ini tuyul, artinya pengujian iman. Dulu ya di zaman Nabi kan yang menggoda mereka kan iblis. Iblisnya kan sudah berkaki dua sekarang. Jadi mereka itu di mata saya anggap aja mereka ini saya ujian kesabaran. Jadi mereka itu penggoda. Makanya ketika kita sujud menyembah Allah, mereka hina-hina, hujat-hujat. Karena memang iblis begitu. Tanpa mereka sadari, yang mereka hina Yesus juga karena Yesus sujud. Nah, ketika Yesus sujud, kalian mau bilang apa? Umat Islam sujud, Yesus sujud. Yang jadi lawan mereka itu Bibelnya sendiri lawannya. Bukan kita. Yang kita kutip itu kan isi Bibel. Nah, mereka ngomong ini itu kita bantah dengan Bibelnya. Jadi Bibelnya itu menjadi lawan mereka. Dia berdebat dengan Bibelnya. Di Kristen ya, kita belum lari ke ayat-ayat suci Al-Quran, belum. Kalau di Al-Quran itu surah Al-Bayyinah itu kan sudah jelas. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, musyrik ahli kitab itu penghuni neraka jahanam kekal abadi, dan mereka seburuk-buruk makhluk. Coba, seburuk-buruk makhluk ya, mungkin menyerupai iblis. Itu di Al-Quran ya, tapi kita kan nggak ngasih ke kamu Disapa itu dulu karena tamunya, gimana Bunda dong, Rahma, nggak disapa imani. dulu Jadi tamunya. kita kasih Disapa dulu tamunya. Bibel, kau berdebat dengan Bibelmu. Bunda Rahma Marendang, disapa dulu Kristen. tamunya. Marendeng, Masuk. Kristen. Ya, Kristen. Nah, coba kau jelaskan Bang, kenapa Tuhanmu itu mati terkutuk? Saya mau menanggapi temanya ini, Bang. Bun. Oke, boleh lah. Takut dia bahas ya. Oke.
Oten tidak selamat. Silakan. Kita sepakat dulu, selawat itu berdoa kah? Bukan selawat itu, selamat. Oh, selamat. Kira selawat. Silakan Selawat Dinda. itu bukan Oten berdoa tidak selamat. ujian. Silakan sama Bunda Rahma. Karena saya mau disogok. Bagus dia Bun, dia silakan Bun. Alhamdulillah. Merendeng, Ya, silakan. Tidak ada jaminan keselamatan Kristen ya di dalam Bible dari yang kau tuhankan, gak ada jaminan bang. Itu sudah atau gini, atau tunjukkan jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. kalau saya bertanya itu mungkin wajar Bu, tapi kalau saya ditanya apakah Kristen tidak selamat, Yesus saja selamat. Kristen bukan Yesus. Kristen, Iya. Anda kan Kristen. Di mana jaminan keselamatan Yesus? Ibu paham Bukan Kristen? keselamatan Yesus. Kristen- Jaminan keselamatan Kristen. Iya, Kristen itu kan pengikut Kristus. Mana ada kau ikuti? Saya minta jaminan keselamatan Kristen itu dari Yesus mana? Kalau ada dasarnya itu berarti sudah selamat. Jamin di mana datanya? Di mana datanya di Bibelmu? Kau dijamin oleh Yesus keselamatan. Yesus sudah menjamin keselamatan. Mana? Itu angan-angan dan hayalan saja. Mana bang? Coba. Yesus berkata, aku adalah jalan dan hidup dan kebenaran. Kan bukan dia sebut Kristen. Jaminan Namanya keselamatan Kristen itu dari kan Yesus pengikut untuk Kristus. kalian nih. Kristen mana yo? Kristen itu kan pengikut Kristus, Bu. Terus apa yang kau ikuti? Kalau memang begitu, di mana konfirmasi dari Yesus tentang Kristen? Dia menjamin keselamatan Kristen mana, Bang? Kalau dibalik di atas sini, Islam tidak ada keselamatan itu wajar Bu, tapi kalau Ya Oten tidak sekarang ada buktikan dong. keselamatan. Buktikan kalau kami ada. Kata Rasulullah, semua umatku masuk surga. Kecuali yang enggan, yang kafir kayak kau. Sekarang jaminan dari Yesus Mana dalilnya Enggak kalau ada hadisnya Rasulullah Nabi masuk Muhammad. surga? Sekarang mana Iya, kau jaminan? mana dalilnya Jawab kalau dulu. Rasulullah masuk Jawab surga? dulu baru gue kasih. Iya. Ibu kan Karena bilang Matius 7 yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir. Nyalah kau merendeng, engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mana dalilnya kalau Rasulullah sudah masuk surga? saya Mana? tunjukkan dalilnya. Kau tunjukkan Ya. juga ya jaminan dari Iya, Yesus iya. untuk Kristen ya. Oke siap, kita Kristen kasih itu dia kan data. pengikut Kristus, dan Kristus itu kan sudah selamat. Mana? Dia menjamin keselamatan. Jangan bawa ajaran Kristenmu di sini ya, tuh nipu-nipu janganlah sekali-sekali. kau Iya, jujur lah. mana dalilnya kalau Rasulullah sudah masuk surga mana? Loh, Saya terjun dari Monas yang kalau ada mana itu? Rasulullah masuk surga. Sampai sekarang belum ada yang di surga, belum ada. Sekarang itu masih Iya, di. kalau kita dalam keyakinan kita itu kan Bu. Yesus Kan mana dalam Yesus Kristen di itu surga? Yesus naik itu ke surga. Yang mana kau pertanyakan ini kafir? Ayo satu-satu. Hmm. Jaminan dari nabiku ya bahwa semua umat pasti masuk surga nih. Saya kasih. Iya. Saya minta sebentar. Jaminan dari yang kau tuhankan ya. Jaminan dari Yesus bagi Kristen yang pemakan babi ini ya. Kafir laknatullah ya coba. Hadisnya ya. Mana dalilnya Rasulullah masuk surga mana? Kalau Yesus jelas, ada dalilnya di dalam Matius. Coba satu-satu 27. dulu. Iya, Jaminan dari Nabi kami bahwa semua umatnya masuk surga. Izin dulu, syarakan dulu Bunda Rahma. Bunda Berarti Rahma, klaim sepihak kau. Bunda Iya, Rahma. mana dalilnya dari Yesus? Tunggu dulu Dinda. Tunggu dulu. Yang dibahas di sini Kristennya bukan Yesus. Kalau Yesus Kristen benar, itu kan dia pengikut selamat. Kristus. Dia selamat. Kalau Kristen kagak. Itu perlu Dinda pahami. Sebelum lanjut, dalilnya ya. Tuhanmu siapa? Gimana sih Dalbo ini Bang Dalbo? Masuk lagi. Dipertegas. Yesus bukan kita berbicara Yesus.
Kita berbicara Sebentar, Kristen. nggak apa-apa Bang Dalbo, nggak apa-apa kita Iya, kasih tidak mention apa-apa ya. dulu ngeyel nih. Saya Nih, terjun nih, dari hadisnya Monas nih, yang nih, ada nih. dalilnya. Rasulullah masuk Tidak. surga. Saya terjun dari Monas. Ini hadisnya nih. Mana Semua Rasulullah umatku masuk surga nih. situ mana? Apa yang kau tanyakan Kapir, kau makan babi? Ini kan kau minta jaminan dari nabiku nih. Yang saya Setiap tanyakan umatku- mana dalilnya Rasulullah masuk surga mana? Yang apa yang kau minta kah? Dalilnya masuk surga. Nabi Muhammad belum, Iya, belum Rasulullah ada gimana? yang di surga. Kamu pahami dong. Jangan terlalu botol lah. Jangan pertontonkan Iya, kebotolanmu katanya ada sebagai keselamatan. karesteng. Sedangkan Rasulullah Kau diam kata tidak dulu. masuk surga, gimana? Kau kan minta tadi, Kapir. Kau kan minta tadi. Di mana jaminan Nabi Muhammad, nabimu kau masuk surga nih? Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa itu yang enggan? Yang kau Kapir laknatullah kau ini. Kau kan manusia ya, tentu nak umatnya Nabi Muhammad. Tapi nggak apa-apa kau tolak ya, kami pun nggak paksa kau kok. Tapi semua umatku ya, setiap umatku akan masuk surga. Kecuali yang enggan. Yang enggan itu yang tidak taat dengan perintah Nabi Muhammad. Nabiku ya. Nah, sekarang saya kasih tahu kau ya, sampai sekarang minta data jaminan dari Yesus untuk kau karesteng masuk surga. Iya, mana dalilnya Rasulullah masuk surga mana? Loh, saya kasih data ini jaminan Nabi Muhammad bagi kami umat Islam. Sekarang jaminan dari Tuhanmu, karena yang kubaca di Bible kau akan diusir. Nyahlah kau Kapir, merendeng, engkau pembuat kejahatan. Di Bible begitu. Nyahlah kau Kapir. Sekarang kalau memang kau dikonfirmasi oleh Yesus, kau diakui oleh Yesus, mana jaminannya dari Yesus kau masuk surga? Mana? Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, mana di situ karesteng mana? Mana dia berkata bahwa kau umatnya karesteng, Yesus itu mengenal kalian, coba. Kristen itu kan pengikut Kristus. Di mana ada kau mengikuti Kristen Yesus? Kau gereja, Yesus sinaga. Tanya dulu Bunda. Apa arti Kristus itu? Tanya dulu lah. Apa arti Kristus? Pengikut Kristus. Apa artinya Mana? Kristus? Tunjukkan data-datanya. Kristus itu pengikut. Iya. Tunjukkan. Apa artinya Kristus? Coba. Inilah kebotolannya karestengnya, Artinya cuma Kristus modal itu imani pengikut doang. Kristus. Artinya Iya, Kristen apa itu artinya pengikut. Kristus? Sini Itu saya kasih tahu ya, menurut sini saya kasih tahu. Kristen. Tampilkan coba Bunda. Ini saya Rahma. kasih tahu. Apa Saya kasih tahu arti ya. Kristus itu? Janganlah di mute. Apa sih? Karena kau Apa ya- bicara apa ya, terus, saudara? ditanya apa, dijawab apa. Nah, kau nggak nyambung, otakmu suka nggak nyambung. Arti Tidak, kata mana Kristus dalilnya itu. Rasulullah masuk surga mana? Sudah ditampilkan, bahkan di dalam Al-Quran jelas itu. Ya. Mana? Coba baca mana? Coba kamu baca. Sampai sekarang belum ada yang di surga. Tuhanmu pun tidak di surga. Yang kau Tuhan kan tidak di surga, itu di langit. Di dalam Bible originalnya itu Uranon, karena kau bego, nggak mau belajar. Kau dibotol-botoli pendetamu. Di Biblemu itu Uranon, bukan langit, bukan surga. Enggak Mau apa-apa lihat? Bunda, itu Kristus dulu yang dibahas Bunda. Kan dia mengatakan Kristus Aduh, itu Bang pengikut. Dabu ini suka. Aduh, udah aku mute. Bang Dabu lanjut. Aduh, kenapa sih kalau kita diskusi campur terus? Ayo Enggak, lanjut, Bang Dabu. Aku mute. Iya, saya lanjut. Gimana dia bertanya Ada Kristus jaminan itu pengikut mana Yesus? dalilnya? Mana dalilnya? Kristus itu pengikut Yesus. Mana dalilnya? Apa arti Kristus? Iya. Arti Kristus itu orang yang diurapi, bukan pengikut Kristen, pengikut Yesus. Ya betul. Orang yang diurapi. Sudah. Anda mengatakan Kristus itu pengikut Yesus. Mana bunyi-bunyi begitu? Di mana? Itu kan menurut Itu Kristen. artinya pengikut Kristus. Kristen itu pengikut Paulus. Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Dari mana? Coba tunjukkan Yesus pernah mengajarkan Kristen. Coba tunjukkan. Terus yang diajarkan Yesus itu Islam. Yang diajarkan Jadi Yesus itu orang-orang itu- orang-orang itu sabar. Kristen. Dihususkan kepada Bani Israel. Jadi apa yang dilakukan Yesus itu tidak ada yang
dilakukan oleh Kristen. Nah, ketika kamu membawa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang tidak sampai kepada Bapa sampai melalui aku. Anda kan Tuhan kan Yesus kan? Betul. Nah, Yesus ini jalan apa tujuan? Gimana? Yesus ini jalan apa tujuan? Jalan Tujuannya keselamatan. kepada siapa? Tujuannya kepada siapa? Kepada Bapa, bukan Allah. Bapa. Lalu kenapa kamu Tuhan kan Yesus? Tahu enggak? Kau baca Yohanes 14. Kau baca Yohanes 14 nomor 1. Jangan Iya. gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa, percaya juga kepada aku. Untuk mendapatkan Betul. rumah Bapa. Lalu Anda percaya Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan atau Tuhan. Gitu kan? Langsung beleng-beleng kan? Kita definisikan dulu Tuhan. Antikristus kau Longor. Antikristus sudah. Beleng-beleng kan? Tahu kau di mananya kau belajar, pantasan kau murtad kau. Iya, ini kan Bodoh temanya kau. di atas yang setengah. Katanya waktu tidak ada murtad? keselamatan. Yang mana dia Ini, murtad? Bohong. makanya saya Bukan kasihkan. murtad dia. Dia ngaku Bukan murtad. murtad. Iya. Bohong. Kita tes kau kalau kau murtad karena umat Paulus itu suka nipu ya. Kita tes kau coba berapa apa ya? Siapa Berapa yang kali murtad? rukuk dalam sholat jenazah coba? Berapa Siapa kali murtad? rukuk? Siapa? Oh, itu kan bukan dia murtad, dia Kristen. Makanya dia bego karena dia Kristen sejak lahir. Oh, bukan Iya, murtad dari Itu lahir. tadi yang taping banyak. Yang mana tahu penonton kan sering jumpa dia. Enggak, kalau murtad enggak begini. Dia Kristen tuh bego memangnya 1 Korintus Oh 4:10. ya pantas Longor oten Iya, rupanya. yang mana bego? Coba satu-satu saja dulu. Satu-satu apa yang mau dibahas? Jaminan dari Yesus tentang Kristen kau nggak bisa jawab. Jaminan dari Yesus tentang Kristen nggak bisa kau jawab. Berarti kau itu halusinasi. Mana Yesus Jaminan mengkonfirmasi dari mana? Kristen mana? Dari mana? Jaminan dari Dari mana? Yesus. Jaminan dari Yesus untuk keselamatanmu mana? Coba buka Matius 27. Ya kau yang buka. Kau memang siapa nyuruh-nyuruh buka. Saya kan cuman pegang cuman satu handphone. Nah, siapa suruh kau miskin lah, belilah sekali-sekali 2 perangkat biar kau didukung diskusi. Kalau miskin itu tidak apa-apa, bunda. Yang penting tidak Nah, meminta-minta. iya, yang penting jangan botol, biar miskin jangan botol menuhankan anak orang lah. Sekarang Iya. kata Buka saja, buka. jaminan Mari dari kita buka, Yesus mari kita tentang buka. Kristen. Jaminan dari Nah, Yesus. Nanti saya tanya balik mana jaminan. Nanti saya tanya balik Sudah aku mana kasih lihat belinya tadi. Rasulullah. Itu jaminan dari nabiku. Apalagi kalau di Al-Quran ya. Sekarang minta jaminan dari Mana? Yesus tentang Kristen. Jaminan dari Yesus tentang Kristen. Kau ini halusinasi aja. Kristen itu kan pengikut Kristus, Bun. Mana kau ikuti? Kristus itu artinya yang diurapi. Siapa yang mengurapi Tuhanmu? Siapa? Berani kali Tuhanmu diurapi. Tahu arti kata Kristus? Gimana Kristus sih? artinya orang yang diurapi. Nah inilah kau arti Kristus saja kau nggak paham. Ajarannya yang kami ikuti. Apa yang kau gitu dari ajarannya apa? Apa? Coba. Kau mati dipetiin pakai jas tutup dasi kupu-kupu. Yesus mati dia. Iya, mana dalilnya kalau Rasulullah masuk surga? Mana? Nggak ada, Terus sudah aku kasih ditunjukkan tadi, tahu. kita sendiri Sini yang aku kasih buka. tahu. Sini aku kasih tahu. Kau diam ya. Saya cuma pegang. Sini aku kasih tahu kau. Sampai sekarang belum ada yang di surga, belum ada. mana? Masih di alam penantian. Kau di Aduh, kenapa? Kau ini tuh lihat tuh gimana? Sampai sekarang belum ada yang di surga. Yang di Bibelmu pun Yesus itu terangkat ke langit, bukan surga. Buku originalnya karena kau bego nggak mau belajar. Di Bibelmu tidak ada tertulis surga. Yang ada itu di langit. Yesus terangkat ke langit. Saya kasih tahu lagi, belum ada sampai saat ini orang di surga. Nabiku pun ya dia, kenapa dia kabur? Memang kafir laknatullah ya. Gak ada teman-teman jaminan dari Yesus ya. Kalau kita baca Ibrani 31, Yesus itu juru selamat bagi orang Yahudi, orang Israel.
Sampai kau menangis darah, tidak ada jaminan dari Yesus untuk karesteng, tidak ada. Bahkan Matius 7 itu 21 sampai 23, kalian akan diusir. Enyahlah kau daripadaku, aku tidak mengenalmu. Diusir. Apalagi kau dijamin surga. Gak ada percaya diri kali kalian, berhalusinasi kalian. Kalau nabiku atau Allah Subhanahu wa taala sudah ada jaminannya bahwa orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa itu tempatnya di surga. Surga Firdaus. Nah, kalau karesteng mana jaminan yang dari yang kau tuhankan? Mana? Gak ada. Gak ada. Kami sudah berkali-kali tamat baca Bibelmu. Gak ada jaminan dari Yesus. Mengenai yang duduk di sebelah samping kiri, samping kanan Bapak, bukan aku yang menentukan, Bapaklah yang menentukan. Itu kata Yesus. Yesus tuh gak bisa ngapa-ngapain karena dia bukan Tuhan. Gak ada jaminannya teman-teman ya. Jadi mereka ini teman-teman ya, cuma modal terjemahan, cuma modal imani doang. Akhirnya gini, mereka terlalu percaya diri, berhalusinasi. Tengoklah kalau kita minta data kan, ngeyel kan ke sana kemari. Dia minta jaminan dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ada, semua umatku pasti masuk surga. Tapi kalau dari Yesus mana? Karesteng ku jamin masuk surga. Nggak ada. Kalian diusir ke neraka jahanam. Kasih data yang berani naik sini. Kalian itu bukan umat Yesus, bukan pengikut Yesus. Kalian itu sejatinya pengikut Paulus. Kalian itu pengikut Paulus. Kenapa? Yang kau ikuti itu surat-surat Paulus. Berkulup, makan babi. Mana dalilnya Rasulullah masuk surga, mana? Lah, bego bener ya kan kau dah. Belum ada teman-teman, belum ada karesteng sekarang yang di surga. Masih dalam alam penantian. Nanti setelah kiamat semua dihakimi sesuai perbuatannya. Bagaimana bisa bilang yang data yang ditujukan tadi itu, sedangkan Kau yang mengatakan ditanya itu Dinda, kau bagaimana ditanya, di surga, bagaimana dijawab itu? dulu. Tadi kamu minta ditunjukkan dalil oleh Bunda Rahma. Sekarang giliran kau, jaminan Kristen masuk surga di mana? Iya, buka Matius 27. Kau buka, Dinda. Buka. Kau yang buka, baca dulu di situ. Kau googling aja ke apa ke? Oke ya, kita ini Itu kan satu-satu. orang baik. Kita buka Satu-satu. ya. Ketika kamu meminta kepada Bunda Rahma jaminan Ya. dari Nabi kami, 20. ada itu hadisnya itu. Nah sekarang 27 giliran berapa? kau lagi jaminannya. Kita bukakan Jaminannya. Bang Dalbo, apa dia? 27 berapa? 20 Ya betul, saya 27 tahu berapa? itu, saudaraku kakek muda, saya tahu banyak dalil-dalil begitu. Cuman kita minta kepada dia ini. Banyak karena dia minta yang dari Nabi. Nah, sekarang mana? Matius 27 berapa? Pir. 26. 27, 26. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus dipesahnya. Gimana ini? Kau ini nipu-nipu di mana? Tunggu, saya buka dulu. Taliban. Sok pintar kau. Pasti di Paulus. Sabar. Iya, kami sabar kita. Jaminan dari Yesus untuk karesteng ya. Akui dulu Dinda. Itu tadi salah loh. Malu nih. Salah Bunda Rahma, salah. Akui dulu Dinda. Sejatinya kau itu pengikut Paulus, tak satu pun. Yesus ke sinagog, Yesus taat dengan hukum-hukum Torah. Kau mengingkari hukum Torah, kenapa? Kau ikuti Paulus. Paulus berkata di Efesus, di Korintus, di Galatia, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Itu kata si Paulus yang menyesatkan kau. Tapi apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan salah satu hukum Torah, sekalipun yang terkecil, maka akan menduduki tempat terendah, tempat terhina. Itu originalnya di situ, terhina ya. Nah, neraka tuh. Nah, Paulus mengatakan,
Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Ya, kalian umat Paulus, jangan klaim-klaim kalian pengikut Yesus. Mati setuju kau akan diusir. Yang memanggil aku Tuhan, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku. Pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Itu kata Yesus. Matius 7, 21-23. Sekarang mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk Karisteng? Sekarang buka Markus 16 ayat 19. Oh, itu yang kau disuruh minum racun ya? Ya buka. Oke. Nih. Nanti Markus Rasulullah ya. 19. Kristen ya? Mana di sini Kristen? Baca. Sesudah Yesus berbicara demikian kepada berapa? 19 kan? 19 ya. Lalu sesudah Yesus berbincang demikian kepada mereka, terangkatlah ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mana di situ Karisteng? Bukan itu Bunda. Karisteng. Bunda Rama. Bukan. Siapa yang percaya dibaptis itu. Kan dia bilang 19. Itu yang dia bawa. Siapa yang percaya dibaptis. Yang mana kau bawa ini? Makanya gue bilang, kau itu jangan cuma modal imani, belajarlah, baca Bibelmu dengan baik. Googling lagi Dinda, googling lagi. Salah. Wah, ini malah disuruh bunuh diri. Googling lagi Dinda. Sesudah Yesus berbicara demikian, mereka terangkat ke langit. Ada surga-surga itu penipuan penerjemah. Tapi karena kau botol 1 Korintus 4:10, cuma modal iman, nggak mau belajar. Itu langit tuh, mau masuk originalnya, saya kasih lihat. Cari lagi Dinda, cari lagi. Ini Yesus naik ke surga, nggak masalah. Yang ditanya Bunda Rami ini kan Karistenya. Itu kalau Yesus mau ke surga nggak masalah. Yang ditanya Karisten Dinda. Ini Karisten ini kok dungu ya. Jaminan dari Yesus untuk Karisteng. Kau kan klaim sepihak, kau ngaku-ngaku kan berhalusinasi. Kami ini pengikut Yesus. Sekarang mana konfirmasi dari Yesus mengenal kalian dan menjamin keselamatan bagi Karisteng? Coba. Satu data aja, satu. Kalau perlu sepotong. Iya, nggak ada dia ke surga sebenarnya. Di sini Uranus, langit. Nggak perlu tanggapi Bunda Rahma. Yang kan yang diminta Bunda Rahma jaminan Kristen masuk surga. Itu teman kita dibawa. Kalau Yesus masuk surga nggak masalah. Ini Kristennya yang ditanya. Kok kan dia kan Karisteng ini, Marendeng ini kan Karisteng, ngaku-ngaku pengikut Yesus. Kalau bener apa seperti yang kau imani, pasti ada konfirmasi dari Yesus. Kabur, kawan-kawan, sedih. Gak ada kawan, gak ada. Mana dia? Kalau saya itu saya langsung kunci ke jantungmu langsung kutembak. Gak ada. Kalau jadi Oten itu kalau ngeyelnya sudah keterlaluan, ya tembak langsung jantung aja. Nggak kepental, jaringannya bagus. Malu dia, nggak ada dalilnya itu Yesus menjamin Karisteng. Yang kita baca di Bible. Ini Kristen 1. Nah, sekarang tanya, tahu. langsung jaga. Tanya. Jawab Bang, jaminan. Selamat pagi. Pagi. Nah, apa ini temanya? Oten tak selamat. Ya, jaminan dari langsung Yesus. ditanya Bunda. Nah, ayatnya di mana? Saya tanya, apakah ada jaminan keselamatan dari Yesus untuk Karisteng, kafir pemakan babi? Ayo. Nah, kalau ada gimana? Kalau ditanya balik boleh? Boleh. Sangat boleh, Bang. Silakan. Oke. Kasih data, Jaminan ya. Oke. Ketika saya buktikan, apakah saya bisa ditanya balik? Kamu tanya balik? Boleh, Bang. Boleh. Mana jaminan dari Yesus untuk Karisteng pemakan babi berkulup? Baru googling guys. Kenapa ya Karisteng ini?
Bermodallah sedikit, Oten. Kalau kau naik diskusi bersiaplah 2 perangkat. Kalau nggak mampu ya nyicil. Oten, memakan waktu kalian. Kalau nyicil itu tentu orang yang dipercaya, Oten. Siapa yang percaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada HP-HP second kalau cuma untuk data. Ini Oten ini cuma minum tua kerjamu. Beli HP second aja nggak. Rokok aja ngumpah 2 batang. Mama Aduh, nah sekarang mana? Jaminan dari Yesus keselamatan untuk Karisteng mana? Nangislah sudah. Tante. Waalaikumsalam Tadi sudah ngopi. warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gimana, Tante? Dia telepon pendetanya, dia telepon pasturnya, dia telepon pengajar-pengajarnya. Tolong. Paling tolong, pikirannya ini Bunda Rahma. Wah, nggak ada saya dapat ini gimana ya? Saya Kalau ada, sudah. Ya silakan Bang, silakan. Kalau nggak tahu saya bantu jawab. Jawabannya di Markus 9 huruf 9. Oke. Ya, silakan Bang. Biarin dia. Dapatkan. Oke ya. Oke, sudah ceramahnya. Di mana? Oke. Di mana kok sudah? Mau nipu lagi. Sudah katanya. Mana? Jaminan dalam kekristenan itu ada. Yang pertama, iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, Itu Datanya pengakuan mana? itu pakai data Dinda. Itu cuma comor babi. Yang ditanya Bunda Rahma, datanya di mana, jaminannya itu kan pengakuan Kristen kan nggak masalah. Pak Tarno aja kalian akan percaya jadi Tuhan. Ini data, itu iman Kristen nggak masalah. Yang kita minta, yang kita pahami pertanyaannya. Pahami pertanyaannya. Jaminan dari Yesus Kristen masuk surga mana itu Dinda yang ditanya oleh Bunda Rahma. Coba Yohanes 3 katanya. Keselamatan dalam Islam. Saya langsung nanya kan. Ayo, silakan. Ada jaminan keselamatan dalam Islam. Gampang itu, mandi dalil kau kalau masalah itu. Yang ditanya ini jaminan untuk Kristen dari Yesus masuk surga. Jaminan keselamatan dalam Islam. Oh, enggak ada ya? Ada. Enggak Jadi ada. nggak ada ya teman-teman, nggak ada jaminan dari Yesus ya. Kalau Nggak ada tidak jaminan ada, dari Yesus. ya. Dibawa aja Dinda ya. Kok cebo baru tidur. Ya kan nggak cebo, gimana sih? Jadi teman-teman ya, mereka ini ya sampai kiamat ini berhalusinasi, ngaku-ngaku pengikut Yesus, klaim sepihak. Yesus tidak pernah mengenal Karisteng, saudara. Yesus sudah terangkat, sudah diangkat ke sisi Allah. Nah, yang membuat Karisteng ini si Paulus. Mereka sejatinya pengikut Paulus. Semua surah-surah Paulus di Bible itu 200 lembar lebih, itu yang mereka imani. Ya, nggak satu pun pernyataan Yesus, sabda Yesus yang mereka ikuti. Yesus di Matius 17:3 memperkenalkan hanya Allah satu-satunya yang benar dan Yesus yang diutusnya. Tapi si Paulus ajarannya beda. Bertolak belakang 380 derajat dengan ajaran Yesus. Makanya mencret darah, mencret batu kerikil, mencret semen kalau kita minta. Coba dalil jaminan dari Yesus, kalian dijamin keselamatan Karisten mana? Bunda Rahma, sampai nangis. Bunda Rahma, kan dia sudah googling tadi. Mungkin googlingnya jaminan Kristen masuk surga menurut Yesus tidak dia temukan. Tidak ditemukan. Dia tidak temukan. Lalu dia gunakan iman Kristen. Kalau iman Kristen yang dipakai Pak, saya juga lama-lama dijadikan Tuhan oleh Kristen. Ayolah, kalau sabar Fernando, itu Paulus kau bawa-bawa. Paulus tuh mati dipenggal. Mati dipenggal itu yang membawa Karisteng itu sadis kematiannya. Paulus tuh yang membawa Karisteng, matinya dipenggal, dipisah kepala dengan badan. Nah, cari tahu di mana itu kuburannya itu. Orang tuanya siapa? Nggak jelas, gelap gulita. Jangan-jangan dia anak zina, jangan-jangan loh.
Nggak ada kita baca-baca ya literasi siapa orang tua Paulus. Padahal Paulus ini yang membawa Kristen. Kalian jadi Kristen itu gara-gara Paulus. Mana dia datanya itu apa namanya perjalanan hidupnya gelap gulita kawan. Yang hanya kita Tidak baca langsung. dia itu orang Roma dia berkewarga. Naik aja Dinda, naik aja. Sabar. Naik aja. Paulus cerdas, kaya, tidak zina. Paulus tidak zina tetapi dia diwik-wik. Paulus memang tidak kawin tapi dia dikawini. Dan kedua, di dalam 2 Korintus 11, Paulus perampok, wajarlah kaya. Perampok. Ya, 2 Korintus 11 nomor 8, ya. Galatia 4:19, Paulus diwik-wik. Sampai berkali-kali loh bertelur. Makanya Bible Dinda dibaca baik-baik. Kalau diakui Paulus cerdas, saya akui. Berapa Enggak, miliar? di dalam Bible dia botol. Berapa miliar? Berapa miliar orang Kristen dimatikan akalnya oleh Paulus? Saya akui cerdas. Mau kelas SMA, mau dia S1, S2, profesor, semua mati akal dari Paulus. Jadi cerdas benar. Ini Dindaku ini kok benar lagi ya. Dia mengatakan Bahkan Paulus Bang cerdas, Dalbo, saya benarkan. Bahkan Bang Dalbo, Paulus lah yang mengutuk Tuhanmu itu Oten. Pasir berlian. Paulus yang mengutuk. Terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk. Jadi yang mengutuk Tuhanmu itu si Paulus yang kau rasulkan, padahal rasul palsu. Dia kan mengatakan, Bunda Rahma, dia mengatakan Paulus cerdas. Saya akui loh. Bayangkan profesor di Kristen, insinyur di Kristen, Cerdas nipu. mati akalnya semua gara-gara Paulus. Nih naik nih yang berani diskusi naik. Ayo. Ayo yang berani. Wakili Paulus ayo. Kalian kan sejatinya pengikut Paulus. Kalian malu-malu aja nggak mau menganggap Paulus. Sekali lagi ku sampaikan ya teman-teman Kristen. Paulus lah yang membuat kalian itu menjadi Kristen. Yesus tidak mengenal sama sekali Kristen. Paulus hanya mencatut nama Yesus. Mengkambing hitamkan Yesus. Supaya ajarannya laku, laris manis. Dijadikanlah Yesus mati terkutuk. Dianggaplah Yesus tumbal. Itu kata Paulus di Galatia 3:13. Supaya kalian itu nyaman di Kristen. Berzina, berdosa sana sini. Gak masalah, sudah ada perantara, sudah ada penebus. Itu kata Paulus. Jadi dia menjual nama Yesus demi melegalkan ajarannya. Mencatut nama Yesus tuh Paulus. Makanya Biblemu itu bahasa Yunani. Yesus orang Yahudi, bahasanya Aramaik, Ibrani. Kenapa bisa Biblemu bahasa Yunani? Itu tandanya nggak nyambung. Tipu-tipu Paulus itu. Sekarang naik wakili kau si Paulus. Ayo naik. Saya bantah dengan sabda-sabda Yesus di Biblemu. Ini seputaran Bible ya teman-teman. Jadi kalian itu berdebat dengan Biblemu sendiri. Paulus itu mati dipenggal. Paulus itu tidak ada konfirmasi kerasulannya dari siapapun. Selain dia sendiri yang mengklaim dirinya rasul. Ayo sini. Hadapi saya, ayo. Yang berani naik yuk. Bawa surah-surah Paulusmu itu. Kalian kan Kristen gara-gara Paulus. Pertama kali di Kisah Para Rasul perjalanan Paulus di Antioquia selama setahun mengajar, murid-muridnya, pengikutnya diberi nama Kristen. Nah kalianlah itu. Paulus itu menurut konsili Yerusalem, Paulus itu rasul bagi orang-orang berkulup di luar Bani Israel. Kalianlah itu. Ya, di luar Bani Israel dan kalian berkulup. Makanya ajaran Paulus itu nggak laku di tempat kelahirannya Yesus. Dibawa dia ajarannya itu ke Roma, Athena, Yunani sana. Laris manis di sana. Kebetulan di sana penyembah pagan, dewa-dewa. Mereka doyan makanan babi. Mereka tidak bersunat, mereka berkulup. Laris manis di sana. Jadilah pusat Kristen itu di Itali, di Roma, Yunani. Makanya
Kalian itu pengikut Paulus, umat Paulus, bukan pengikut Yesus. Saya kunci kalian dengan pertanyaan, di mana Yesus menjamin keselamatan bagi Kristen? Nggak ada, bro, nggak ada. Pendetamu, pastor sana pun memanggil tuh pastor di Paus di Vatikan sana panggil jaminan dari Yesus untuk Kristen. Nggak ada. Kalau di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjamin. Di dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Tengok. Kesempurnaan Islam. Telah kucukupkan nikmatku bagimu. Dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Allah. Sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Allah. Apalagi? Kalau kami tanya kalian, kan kalian mencret. Kesurupan. Karena memang tidak ada jaminan dari Yesus untuk Kristen. Kalian kan berkulup pemakan babi. Sementara Yesus itu penyambung estafet ajaran Musa. Dia taat dengan hukum-hukum Torah. Kalian pengikut Paulus, umat Paulus, mengingkari hukum Torah. Naik sini kau. Naik sini yang berani kau bawa data-data Paulus bantah sabda Yesus. Ayo, naik sini. Kita ini bukan sehari dua hari baca Bibelmu, bro. Kami udah tamat. Kami tidak diintervensi oleh dogma doktrin oleh khotbah pendeta. Nggak ada intervensi kita. Jadi akal kita, otak kita itu ya berpikir secara real. Membaca Bibel, membaca sabda-sabda Yesus di Bibelmu. Ajaran Yesus itu tauhid. Seperti ajaran nabi-nabi terdahulu. Seperti Musa di Ulangan 6:4. Apa kata Musa? Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Seperti pun kata Yesus di Markus. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad pun ajarannya tauhid. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah itu Esa. Semua para nabi itu ajarannya tauhid. Nah, kalian ini yang mengimani dogma doktrin Bapak Gereja dengan surah-surah Paulus diperparah dengan penerjemah yang asal menerjemah. Nah, jadilah kalian ini bego, sesat. Coba. Apakah ajaran Yesus berkesesuaian dengan dogma doktrin Bapak Gerejamu? Atau surah-surah Paulus diperparah dengan penerjemah yang asal-asalan menerjemah? Kalian harusnya berpikir deh. Makanya tidak ada satu pun data di Bibel jaminan dari Yesus yang kau anggap Tuhan ini keselamatan bagi kalian. Gak ada. Karena Yesus itu bukan mengajarkan Trinitas, Tritung, Tuhan inkarnasi, Tuhan mengambil rupa manusia. Gak ada, itu ajaran pagan. Ajaran dewa-dewa. Ketika Paulus mengadakan tanda-tanda mukjizat ya, mengadakan sesuatu yang ajaib, orang-orang pada waktu itu berteriak, oh inilah rupanya dewa kita telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu loh pemahamannya. Kalau ada seseorang yang bermukjizat, melakukan suatu keajaiban, mereka menganggap itu penjelmaan dewa. Ya kan Bibelmu kan Theos itu dewa. Nah, inilah yang dia mau tanamkan dia mau gabungkan kepada ajaran Yesus yang tauhid. Ajaran pagan, dia mau gabungkan dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus. Ya mencret kalian, gak nyambung. Gak nyambung, ibarat minyak, air dengan minyak itu gak bisa menyatu. Ajaran tauhid para nabi, kemudian kalian mau gabungkan dengan ajaran pagan, gak bisa bro, gak bisa sampai kiamat. Tengok kalau kita berdiskusi, kalian mencret, lari ke sana ke sini, kadang emosi. Gak bisa digabungkan ajaran tauhid dengan ajaran pagan. Ya kan? Makanya aku bilang sejatinya kalian itu Kristen, pengikut Paulus. Kalian pengikut Paulus. Rekam ya.
rekam nih. Kami apologet Islam nggak mau berbicara tanpa dalil. Tapi kalian kan karena penghujat, karesteng penghujat ini ya seenak kata kalian kan. Menjadi bego kalian tentang Islam. Kalau kami baca Bibelmu, kami tahu isinya. Dari Kejadian sampai Wahyu kan udah baca. Tak satu pun narasi di Bibel itu Yesus tuh Tuhan. Yesus memperkenalkan dirinya adalah utusan. Tapi kalian karena kebegoan kalian 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus, demi menuhankan Yesus kalian jadi botol. Siapa yang mengajarkan? Ya si Paulus. Sini naik kalau kalian berani diskusi sama saya. Ayo, pendeta pastor naik sini. Ayo. Pendetanya pada mualaf Bunda. Si tuyulnya Blender dijemput polisi. Jangankan Blender dijemput polisi, Pak Yesus saja ditangkap Hansip. Agak-agak aneh nih Kristen ini. Blender dijemput polisi dah heran. Tuhannya ditangkap Hansip, pelangap-longo. Itu betul Kristen. Dongo. Ayo kalau berani. Pasir berlian naik kalau berani kau. Ayo. Pasir berlian. Satu aja data jaminan dari Yesus. Kau kan ngaku-ngaku klaim. Klaim itu klaim sepihak. Misalnya nih ada tanah kan, atau ada rumah nih. Kamu ngaku itu rumah aku. Padahal nggak ada surat-surat yang kau pegang. Nggak ada bukti kepemilikan, nggak ada. Kau cuma klaim, halusinasi. Sekarang mana jaminan? Kalau Allah, kalau Nabiku sudah menjamin semua umatku pasti masuk surga. Kecuali yang enggan. Kenapa disebut enggan? Bertanya para sahabat. Siapakah itu wahai Rasulullah? Ya mereka yang tidak taat dengan ajaran apa yang kubawa. Siapa yang tidak taat itu? Kalian ini kafir-kafir laknatullah pemakan babi. Kalian kan manusia. Semua manusia umatnya Nabi Muhammad. Khataman Nabi, penutup para nabi. Jadi kalau kalian masih manusia, kalian umat Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidak aku mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Jadi selama kau manusia, ya kau umatnya Nabi Muhammad. Tapi apa kata Rasulullah? Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Yang enggan ini siapa ya? Kafir kayak kalian. Kafir laknatullah, pengingkar. Kafir itu artinya menutup diri, ingkar terhadap ajaran Nabi Muhammad. Kalian lain yang dimaksud, kecuali yang enggan. Nabi Muhammad itu khataman Nabi, penutup para Nabi. Dia diutus untuk seluruh manusia. Kalian juga manusia toh, kecuali kalian itu tuyul. Ya, bukan. Tapi kalau kalian manusia ya, kalian umat Nabi Muhammad. Cuma kalian kan kafir laknatullah pemakan babi, pengingkar ajaran para nabi. Itulah kalian. Mencret kok kalau kita minta data jaminan dari Yesus tentang keselamatan untuk kalian. Jadi kalian tuh halusinasi kawan, berhentilah kalian halusinasi. Sekarang ini abad 21 ya, tepatnya 2026. Kalian tidur lama sekali, berhalusinasi. Bangun, cuci muka, bangun. Ayo, baca Bibelmu. Di mana jaminan Yesus? Kalian cuma halusinasi kawan, halusinasi. Ayo, yang berani naik diskusi hadapi saya, yuk. Bunda Rahma. Kalian yang pintar-pintar ngomong di bawah, yuk. Bunda Rahma, izin. Ya bang. Saking Allah itu memuliakan makhluknya yaitu manusia, dijadikan makhluk paling sempurna. Allah memanggil umatnya itu, hambanya itu sebagai ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Nah, Kristen dipanggil sama apa Tuhannya, Bunda? Anak domba. Bahkan oleh Yesus mereka disebut guk-guk. Anjing kan oleh Yesus. Allah memanggil hambanya dengan ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Itu Allah memanggil hambanya sebagai wahai umat manusia, ya ayuhan nas. Nah, Oteng dipanggil Tuhannya domba-domba tersesat. Mereka ini ya cuma berani typing karena kebotolannya
asal-asalan dia typing. 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus. Kristus aja dia nggak tahu apa itu Kristus. Kristus itu artinya orang yang diurapi, itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya itu Mesias, Musiah. Mesias, orang yang diurapi, orang yang diurapi Tuhan. Di dalam Bible ya, di dalam Bible, Kores itu Kristus, Salomo itu Kristus, Daud itu Kristus. Jadi banyak itu yang digelari Kristus di dalam Bible. Cuma penerjemah ini mau menipu, hanya Yesus yang dilarikan ke bahasa Yunani. Yesus Kristus. Padahal Kores pun bisa disebut Kores Kristus. Tapi untuk menipu ya umat Paulus ini yang memang botol, dia larikanlah ini si penerjemah ini Yesus Kristus. Yesus yang diurapi. Kenapa dia nggak berani menyebut itu Yesus orang yang diurapi? Karena dia paksakan Yesus anak orang ini Tuhan. Yesus Kristus artinya Yesus adalah orang yang diurapi Tuhan. Kores Kristus, Daud Kristus, itu di Bible. Kenapa? Hanya kepada Yesus yang dilarikan ke bahasa Yunani, Kristus. Kristus itu bahasa Yunani, Kristos, masuk Indonesia Kristus. Artinya orang yang diurapi. Karena mereka botol, bodoh, nggak mau belajar 1 Korintus 4:10, nggak mau belajar, dia cuma modal imani, ya. Dia nyaman di Kristen karena nggak ada aturan, kayak binatang kan nggak ada aturan tuh binatang. Bebas dia mau telanjang. Tapi kalau masuk di bawahnya itu Bunda Rahma, bukan Kristus lagi, melainkan crispy. Biskuit dong. Jadi mereka ini memang ya teman-teman nggak mau belajar. Cuma ke gereja dengar khotbah pendetanya sudah senyum-senyum perpuluhan puluh. Dia di mejanya ngomong amin. Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Pak pendeta ini senyum tipis. Matilah kau perpuluhanmu nih. Gitu kan Pak pendetanya kan. Dia nggak pernah, pendeta mana pernah dia bawa Yohanes 17:3. Mana pernah pendeta bawa Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Matius 17:3. Yohanes 17:3. Hidup kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Cuma satu, Oten. Cuma ya mereka ini ya apa ya, bahasa Indonesia nggak paham mereka ini. Harus kursus bahasa Indonesia kayaknya ya. Jadi teman-teman, tak satu pun jaminan karesteng selamat dari Yesus ya. Ayo, kalau ada yang berani nih naik. Kalian karena kebotolan kalian typing seenaknya. Nggak ada di otak kalian tuh, nggak ada otak kalian. Mereka dilarang berpikir, Bunda Rahma, dilarang berpikir, dimanja sama Paulus. Di KPR 17:9 mereka tidak boleh berpikir. Aduh, berarti harus bego ya. Iya, harus dungu. Coba dibaca itu Bunda Rahma. KPR 17:29. Tahu saya tahu. Udah aku baca. Ayo naik. Yang berani naik diskusi, kuacungi jempol. Ayo. Satu aja aku minta data. Jaminan dari Yesus keselamatan untuk kalian yang karesteng pemakan babi berkulup. Satu aja. Ayo. Umat Paulus yang rakus pemakan segala. Omnivora itu pemakan segala ya. Ada karnivora, herbivora, omnivora. Omnivora itu, karnivora itu kan pemakan, karnivora itu pemakan daging, herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan, omnivora itu pemakan semua, pemakan segala. Apa kata Paulus ya? Kalian kan pengikut Paulus. Segala sesuatu itu halal baginya, kata Yesus, kata Paulus. Kemudian apalagi katanya ya, semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Itu kata Paulus, tidak ada yang haram. Coba, makanya itu kulihat di tempat-tempat karesteng ya, kodok itu katak ya, kodok
tikus. Itu bagi mereka itu cemilan. Tikus itu bagi mereka cemilan loh. Kodok itu, aduh. Aku kan pernah tinggal di Surabaya ya. Aku lihat di pasar tuh, kodok banyak kali nih mereka rakus Oh sekali. salah, Kodok aja. cemilannya itu cicak, mana cicak. Mama, iya kah? Aduh. Betul, cicak. Yang kuliah itu tikus loh, tikus. Kayak cemilan aja mereka tikus, kera. Tahu kera? Kera itu kan monyet. Dimakan pula. Kucing. Kenapa rakus sekali kalian ya? Kenapa rakus? Karena kalian itu mengikuti Paulus. Dia tidak mau lagi diperhamba dengan hukum-hukum Torah. Dijadikanlah Yesus tumbal. Nah kalian bego, yang kalian tuhankan itu ditumbalkan oleh Paulus. Tuhanmu jadi terkutuk. Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Coba. Demi mengikuti surah-surah Paulus, yang kau tuhankan itu terkutuk. Paulus ini kalian nggak sadar. Kau diperbodoh oleh Paulus. Otakmu dicuci oleh Paulus. Supaya ajarannya laris manis, ya, dijadikanlah anak orang ini tumbal. Yesus ini kan sudah terangkat. Jadi ketika Yesus itu ya, Yesus dengan Paulus ini jaraknya itu kurang lebih 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 ya, ada pun bilang 90 tahun. Coba bayangkan jaraknya itu. Tiba-tiba datang dengan ajaran Kristennya ini menjadikan anak orang tumbal, mencatut nama Yesus. Nggak laku di tempat kelahiran Yesus, dia bawa ke sana, ke Roma Yunani, dibawa ke sana. Ya dia pakai nama Yesus tuh, dicatut nama Yesus supaya ajarannya laku. Dijadikanlah anak Maria ini ya, anak orang ini tumbal katanya untuk menebus, untuk membebaskan mereka dari hukum-hukum Torah. Makanya mereka nggak terikat lagi dengan hukum-hukum Tuhan, udah terbebas. Di Efesus tertulis, dengan matinya Yesus maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia menjadikan Yesus kambing hitam. Dia katanya Yesus membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketetapannya, ketentuannya. Ketetapannya lah, apalah di situ ya teman-teman. Coba, Yesus ini nggak tahu menahu, udah terangkat ke langit. Nggak ada lagi. Datanglah dia, membuat ajaran ini, menyesatkan ini orang yang sekarang miliaran. Karena mereka gayanya mau hidup bebas, dia nyaman dengan Kristen. Dia nyaman dengan kekristenannya. Dia tahu, dia baca itu surah-surah sabda Yesus di Bible, dia baca. Tapi karena dia sudah nyaman dengan kekristenannya yang tanpa aturan ya, nggak ada syariat yang mengikat mereka. Coba, ada keaturan mereka berdosa kalau tidak ke gereja? Ada perintah larangan? Nggak ada. Yang mereka iman itu ya buatan-buatan manusia. Bapak-bapak gereja yang menyusun itu ya, aturan-aturan di Kristen, hukum nikah, perceraian, segala macam. Ada firman-firman dari langit, gak ada. Jadi mereka itu sejatinya pengikut Paulus. Gak ada itu mereka nyambungnya dengan Yesus. Kalau aku mau bilang ya, mereka ini penumpang gelap antara ajaran Abrahamaik ya. Ibrahim ini kan dua anaknya ini kan, Ishak, Ismail. Nih, Ishak ini yang menurunkan dari Yakub ini 12 Bani Israel. Ismail ini yang menurun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, itu Kristen dari mana? Sementara Kristen ini mengambil kitab Yahudi, disebutlah Perjanjian Lama. Dia mengambil istilah-istilah Al-Quran kita, dimasukkan ke Bibelnya. Dia ngambil istilah Yunani cuman satu, yaitu Kristos. Hanya kepada Yesus, supaya nggak bisa dikenali bahwa Yesus ini orang yang diurapi Tuhan. Diambil istilah Yunani, Kristos. Tapi yang lain diambil dari bahasa Arab. Diambil dari isi Al-Quran. Rasul, Nabi, takwa, soleh. Diambil.
Diambil itu. Jadi mereka ini ibaratnya benalu, parasit. Benalu, tahu benalu kan? Benalu itu ya pohon yang hidup di atas pohon, dia bergantung kepada pohon yang lain. Nggak bisa dia mandiri, nggak bisa menancapkan akarnya ke tanah. Dia harus hidup di antara orang gitu loh, di antara pohon. Seperti mereka kan, nggak bisa mereka maju tanpa perjanjian lama, tanpa istilah-istilah Al-Quran. Nggak bisa dianggap. Misalnya nih Karesteng, percaya diri dengan mereka kan dari Yunani Bibelnya kan. Pakailah Bibelmu itu dewa, theos. Pakai original Bibelmu. Apa ada yang lirik? Mereka kan mual. Nggak bisa dia kristenkan orang kalau dia pakai istilah-istilah Yunani. Hanya satu yang dia pakai, kembali aku sampaikan ya. Hanya satu, yaitu Kristus. Supaya dia seolah-olah Yesus Kristus ini, Yesus yang Mesias ini beda dengan Mesias-Mesias yang lain. Hanya itu yang diambil istilah Yunani. Tapi yang lain diambil kata Allah. Kenapa? Untuk membodohi saudara-saudara kita yang masih awam bahwa Tuhan kita sama loh. Di dalam Bibelku ini ada kata Allah. Padahal itu dia maling. Maling dia itu. Tuhannya kan Theos, original Bibelnya kan Theos. Dewa kalau diterjemahkan. Atau kalau kau malu dewa, ya Tuhan. Di luar negeri, di Holy Bible luar negeri King James Version itu God. God itu harusnya kan Tuhan. Bahasa Inggrisnya God, Tuhan. Nah kenapa jadi Allah? Karena kalian ingin menipu saudara-saudara saya yang masih awam, yang belum bersentuhan dengan dunia apologet, dunia lintas agama ini, dia belum pernah nyimak. Ya kalian tipu-tipu. Mereka-mereka yang di pelosok-pelosok itu. Kalian tipu dengan indomisasi, hamilisasi, kawinisasi. Sebentar kalian murtadkan. Itu kan cara kalian nipu. Ajaran Paulus. Gitu, kalau kau bisa bantah nih ajaran tipu-tipu Paulus ini naik. Jaminan dari Yesus untuk kalian mana? Kalian diludahi, kalian dianggap anjing. Baca itu Bible. Ini Bible loh, semua sumber dari Bible. Kalau berani naik bantah. Naik bantah kalau berani. Semua yang saya sampaikan ada data dalilnya di Bibelmu. Ayo, naik. Tipu-tipu penerjemah tadi ku bilang Yesus Kristus. Banyak Kristus di Bibel kawan. Salomo Kristus, Daud Kristus, Kores Kristus. Banyak ya digelari Kristus tuh. Tapi hanya kepada Yesus yang mereka larikan ke bahasa Yunani. Yesus Kristus. Tapi yang lain itu dia ngambil istilah Arab, istilah Al-Quran, ngambil perjanjian lama. Punya orang diambil. Tanpa itu mereka, tanpa semua itu ya. Karesteng ini lumpuh. Nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri sendiri dengan kakinya. Kaki sendiri nggak bisa. Harus maling sana maling sini. Nggak bisa dia. Tanpa perjanjian lama. Nggak ada mereka itu ya. Karena di perjanjian lama kawan yang punya Yahudi. Di situ dia mengutip katanya nubuatan untuk Yesus. Katanya. Kalau dia tidak mengambil istilah Al-Quran, ya, dibaca itu pagan. Bible itu pagan kalau tidak mengambil istilah Al-Quran. Kalau dia murni dari Yunani sana, kan Bibelnya kan bahasa Yunani originalnya. Manuskrip-manuskrip, naskah-naskah Bible mereka itu ya bahasa Yunani. Kenapa ada kata Allah? Dia maling. Maling. Di Yahudi sana ya, di Yahudi sana itu salib itu dianggap kutukan, diludahin salib itu diludahin di sana. Karena di dalam di dalam Torah mereka tertulis bahwa salib itu kutukan. Barang siapa yang digantung pada kayu salib itu terkutuk. Jadi bagi Yahudi itu salib itu lambang kutukan. Nah, konyolnya Karesteng ini menganggap salib itu lambang keselamatan, simbol keselamatan. Padahal mereka nyolong punya Yahudi ya perjanjian lama. Pemahaman di perjanjian lama antara langit dan bumi beda dengan pemahaman di
perjanjian baru, dogma doktrin Bapak Gereja atau surah-surah Paulus berbeda. Tapi dia berusaha tadi sampaikan ya. Dia berusaha menggabungkan pemahaman tauhid, ajaran tauhid para nabi dengan ajaran pagan, ajaran dogma doktrin Bapak Gereja. Ibarat minyak dan air nggak akan menyatu, bro. Walau kau aduk sampai kau mencret, gak akan menyatu. Naik sini, naik. Kalau ada berani naik. Yuk. Mumpung nih belum ada ustadz-ustadz kita ya. Ayo naik. Hadapi aku. Hadapi aku, kusuapi kau, kata-kata Yesus, sabda Yesus. Ayo. Kita bandingkan dengan ajaran Paulus. Udah sekali lagi ya kawan-kawan Karesteng. Kalian Karesteng itu gara-gara Paulus. Saya baca Bibelmu itu berkali-kali. Kita bedah, kita telisik Bibelmu apa. Teliti isi Bibelmu itu. Kok bisa nih kafir-kafir menuhankan anak orang? Nggak ada pernyataan Yesus kalau dirinya Tuhan. Yesus memperkenalkan dirinya utusan. Yesus di dalam Bibelmu itu nabi. Berkali-kali nabi di Bibelmu itu dia. Orang yang sejaman dengan Yesus memanggil Yesus itu nabi. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Pengakuan Yesus pun seperti itu. Seorang nabi tidak dihargai di tempat kelahirannya sendiri. Yesus itu nabi, kawan. Yesus itu rasul. Tidak ada satupun pengakuan Yesus di Bible memperkenalkan dirinya dia Tuhan. Yesus memperkenalkan dirinya Mesias. Tadi Mesias apa itu? Mesias itu yang diurapi, orang yang diurapi Tuhan. Itu arti kata Mesias. Apa itu diurapi? Ditasbihkan, dilantik. Maka Yesus itu ketika umur 30 tahun, disitulah dia dibaptis. Udah dilantik, udah dipilih menjadi rasul di usia 30 tahun. Setelah dibaptis, kemudian dia berdakwah, menyampaikan isi-isi daripada firman Tuhan. Makanya Yesus dalam Bible itu dia penyampai firman. Nah, karena kalian bego, 1 Korintus 4:10 memaksakan Yesus ini Tuhan, kalian menganggap penyampai firman ini adalah Tuhan itu sendiri. Kalian menganggap yang diutus ini adalah Tuhan itu sendiri. Dia mengutus dirinya sendiri. Kan koplak. Otak kalian itu kuanggap koplak ya. Demi dogma doktrin kalian memperbodoh diri. 1 Korintus 4:10 lah. Itu gelaran Paulus untuk kalian. Oten botol demi Kristus. Itu. Ya harusnya kalian berobat karena kalian kan ODGJ, nggak ada akal. Masa anak manusia dituhankan? Itulah kalian berobat. Minum obat teratur 3 kali sehari, kalau perlu 4 kali sehari. Supaya otakmu itu terbuka. Jangan menuhankan anak orang. Anak yang keluar dari kelamin. Apa bedanya dengan kau tuh dilahirkan oleh mamahmu? Manusia-manusia dilahirkan bersama najis, kotoran, lendir, darah, air ketuban, kadang kencing. Masa Tuhan kau hinakan segitunya? Ayolah, minum obatmu 3 kali 4 kali sehari lah. Mustahil itu Tuhan dilahirkan oleh ciptaannya. Mustahil. Itu kalau kita punya akal ya. Tapi namanya juga nggak ada akal ya teman-teman ya. Mereka itu udah matikan akalnya. Cuma modal iman. Pernah aku diskusi sama pendeta ya. Martin Ale atau si apalah dulu di Zoom ya. Kita kan udah lama di Zoom. Pendeta-pendeta itu mencret. Aku bilang, kalau Bapak menganggap Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, terus kenapa Yesus berkata, aku mau pergi ke Bapakku, Bapakmu? Allahku, Allahmu. Apa dia bilang? Sulit memang, Bun. Sulit untuk memahami Kristen itu pakai akal. Jawablah, jadi untuk jadi Kristen harus gila dulu ya Pak. Jadi Bapak ini gila ya sampai bisa paham tentang Kristen. Dia diam. Pendeta ini loh. Martin Ale. Pendeta. Tapi memang dia mematikan akal, memperbodoh diri. Masa dia pergi ke dirinya sendiri katanya? Gak bisa Bun dinalar dengan pikiran. Jadi dimatikan dulu pikiran ya, akal dimatikan ya. Ya enggak lah. Akal itu jangan. Jadi untuk beriman itu, akal itu harus hadir.
Akal itu membuat kita berpikir cerdas, bisa memilih ini kebenaran, ini kesesatan. Akal. Apa itu Bang? Lanjut Bang Dalbo. Aku mau buat teh dulu nih, ini Oten memang bego. Lanjut. Kau baca. Jadi harus cek. Coba baca kakek muda sebelum kakek muda. Tulisannya coba kasih turun. Yesus Kristus. Yesus Kristus menikah. Wih, keren. Romo gue. Coba di atasnya tuh. Aduh, memang ya teman-teman kalau kita baca Boleh referensinya Bun. iya, Injil Paulus itu, Injil Filipus itu kalau kita baca ya. Bukan Filipus yang sekarang. Ketika genap 8 hari, ya disunat. Nah ini dua. Tuhan menganggap tidak baik seorang pria sempurna hidup sendiri. Kejadian 2:18. Oten mau berarti Al-Quran menyampaikan ya bahwa semua para nabi rasul itu hidup berpasang-pasangan, beristri. Benar firman-Mu ya Allah. Tiga, kan? Tuhan menciptakan wanita sempurna untuk menjadi istri bagi pria sempurna. Wih, mantap. Dalilnya ada Kejadian 22 sampai 23. Dan di dalam Filipus ya, yang mereka tolak apokrifa, ditolak itu tidak dikanon. Itu tertulis apa di situ bunyinya? Yesus seringkali mencium mulut. Coba. Yesus seringkali mencium mulut Maria Magdalena. Lah kalau bukan istrinya siapa? Masa Yesus berani kali mencium-cium di mulut? Itu dijelaskan pun di situ. Itu pertanda sebagai pemanasan untuk masuk ke hubungan intim. Kan apa namanya ya? Ya dicium-cium tuh di Filipus, tapi ini dia tolak ya. Barnabas, Filipus, Thomas, Maria itu ditolak semua, tidak dikanon. Karena di situ menjelaskan kehidupan Yesus yang sempurna sebagai manusia. Kan dia punya itu yang dipotong-potong itu. Ya pastilah. Kan punya barang. Terus apa gunanya punya barang yang itu kalau tidak dipergunakan? Kasihan kan? Dia mencium-cium Maria Magdalena di mulut. Coba. Sementara orang Yahudi itu, kalau dia sama dengan kita ya, nggak bisa seenaknya bersentuhan, apalagi menyentuh. Weh, cumannya kakek muda ya. Jadi begitu teman-teman ya. Mau kubukakan Yesus berciuman mulut. Coba baca dulu. Baca dulu. Apa itu? Baca. Yesus menikah dan berpoligami. Wih. Ya, kalau kita dalami Bible itu dia berpoligami kawan. Kalau nggak salah 2 atau 3 istrinya ya. Ini kan? Wih. Di dalam Bible yang mereka pakai itu sekarang ya, di Yohanes berapa ya teman-teman ya. Di situ tertulis Maria murid yang dikasihi bersandar di dada Yesus. Kalau bersandar di dada Yesus itu ya pasti perempuan lah. Masa laki-laki bersandar di dada Yesus? Dia bilang ini loh, itu kan murid yang dikasihi itu Yohanes. Aku bilang masa sih laki-laki bersandar di dada Yesus? Apa Yesus agak lain? Apa Yesus aneh-aneh gitu loh, melambai? Yang bersandar di dada Yesus itu murid yang dicintai, murid yang dikasihi. Ayo, kamu menilai Yesus itu LGBT? Ya enggak kan, nauzubillahi min zalik kan. Dia sempurna sebagai laki-laki, makanya murid yang dikasihi bersandar di dadanya. Tapi mereka bantah, itu kan ini Yohanes bersandar. Apakah Tuhanmu agak ada kelainan? Aduh, mama itu. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita baca itu Filipus ya, Bible Filipus, disebut situ Injil Filipus. Itu sering dicium Maria Magdalena itu di mulut tuh. Kemudian dijelaskan itu sebagai pemanasan untuk memasuki
sebagai pemanasan ya, foreplay istilahnya, pemanasan untuk memasuki hubungan intim. Kan cium-cium dulu tuh. Begitulah. Tapi ini kenapa ya mereka ini Kristen tidak mau melihat Yesus ini berbahagia. Kenapa? Dia mau Yesus, kenapa kalian nggak mau kalau Yesus bahagia? Kenapa? Apa itu? Jadi penulis ini, jadi pakar teologi Alkitab Profesor Dr. Barbara Tering. Ini yang Barbara Tering. Itu profesor teologi, ya, pakar teologi dia. Dia mencatat Karena ada Bang Dalbo sumber 20 tahun dia meneliti itu Barbara Tering ya. 20 tahun. Ya, dari penelitian selama 20 tahun itu kesimpulannya adalah Nabi Isa atau yang diklaim oleh pengikut Paulus sebagai Yesus Kristus bukan hanya sekedar menikah tapi juga poligami, tante. Tuhannya hotel poligami. Itu sarjana Bible Perjanjian Baru loh, Barbara Tering. Kenapa dia apa ya? Dia selidiki itu karena dia dapat manuskrip itu yang kayak ATM itu yang udah cabik-cabik pinggirannya itu. Tertulis di situ Gunaika, istriku. Tuh Yesus yang ngomong istriku. Gunaika, istriku. Berarti Yesus punya istri yang dicipot. Cipok. Ini netizen ini bilang cipok. Yang dicium-cium itu, yang dicium itu istrinya gitu loh. Ayo lanjut. Nih ada Kristen nih. Naiklah Kristen, saya mau mengucapkan selamat ya. Itu ada di atas, lanjut. Silakan Dinda. Nih anak selamat pagi anak. Ada buku saya pesan ini, mudah-mudahan itu cepat sampai. Saya pulang dari Makassar, saya tiba juga buku saya itu. Masalah Yesus nikah, itu dari Romualdo ya. Teman-temannya, saya beli sama bukunya Romualdo. Jadi semua keturunannya Yesus itu dihabisi itu. Nah inilah Kristen contoh Bang Dalbo, supaya kalian pintar belilah buku, jangan cuma habisin di lapuk tua, minum tua siang malam. Tidak salah. Kita kan orang kaya. Gimana sih? Oh, iya lupa aku ya, selain host ini tampan, dia pun kaya rupanya. Oke iya. Paham, mantap kan? Ya banyak kali bukunya Bang Dalbo ya. Jadi teman-teman ya, heran aku ya, mereka tidak mau melihat Yesus bahagia, Yesus menikah. Nggak mau. Kan ada itu di Bible kalau kita baca ya, Yesus itu menghadiri sebuah pesta pernikahan di Kapernaum ya. Itu menurut para pakar Bible itu Yesus yang menikah loh. Itu. Tapi tahu kan, ini penulis ini membelok-belokkan isi Bible karena malu kalau Tuhannya menikah toh. Kan ada keturunan Tuhan, bagaimana dong ada keturunan Tuhan? Malu lah. Sampai nenek sampai cucu cicitnya itu kan Tuhan, kalau keturunan Tuhan. Makanya mereka nggak mau sekali Yesus itu menikah. Dia tidak mau melihat Yesus bahagia, kawan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang mendengar orang-orang Muslim yang bicara sesuai dengan kehidupan manusia sehari-hari. Ya Bunda ya. Iya Bang, terima kasih. Kita menyadarkan mereka Bang dan mengedukasi saudara-saudara Muslim. Bang, Alfamaret sudah buka Bunda. Iya, nggak apa-apa Bu. Saya senang sekali. Apalagi Pos Dalbo kalau mau memberi penjelasan itu sangat jelas sekali, sangat bisa diterima oleh semua manusia. Cuma kan orang Kristen kan lain ini pemikirannya itu kan, bagaimana cara berpikir itu Bunda, ini saya nggak ngerti cara berpikirnya itu gimana orang Kristen. Dogma Bang, dogma doktrin gerejanya dia tidak ikuti perkataan Yesus di Bible itu. Sabda Yesus jelas mengajarkan tauhid, tidak pernah mengajarkan Trinitas Tritung, nggak pernah. Sekarang naiklah kau bantahlah. Kenapa sih kalian ini takut kali kalian? Naiklah. Tapi kasihan Bunda, jangan kasar-kasar lah sama orang Kristen. Dia sebenarnya nggak tahu kasih apa yang dia pikirkan. Abangku Bang Rosi
netizen yang baik hati pandai menabung. Beginilah aku, orang Makassar itu nggak lembut-lembut. Kasar, intonasinya itu kasar, Makassar. Kasar, tapi hatinya lemah lembut bagaikan salju. Iya. Tengoklah. Tapi intonasi keluar itu beginilah kami. Kasar ya, intonasi. Namanya Makassar, kasar, Makassar. Artinya Bunda Nora halus kok. Artinya halus. Kadang-kadang kan yang lain, kadang-kadang kan ini kan suka marah-marah, nggak suka. Biarkan aja, karena keyakinan dia kan belum benar itu menurut saya. Bunda nggak apa-apa gitu. Kalau soal Bunda narasinya kan itu sangat halus kan, sesuai data itu Bunda. Bukan ini kan, cuma anunya kan. Kadang-kadang kan orang Muslim kan sering ngamuk-ngamuk, sering marah-marah sama kita. Biarin aja, kasihan dia. Jangan ngamuk lah. Itu kan mau di apa ya, itu iman mereka. Cuma kita ini sekedar mengedukasi, kata Allah. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, cara hikmah, kecuali terhadap orang-orang zolim. Kecuali kalau menghujat, baru kita agak tegas, keras terhadap mereka. Ya, Dan kalau mereka belum ini, lempar aja dia ke got, lempar ke bawah aja kalau ini. Dan nggak terima kalau ada penghujatan itu kan ada kebencian kalau seperti itu kan tidak mencari kebenaran, Bun, kalau begitu itu. Saya pun juga nggak setuju kalau begitu. Masya Allah, benar banget. Iya. Saya dari pulau ini, Bun, Pulau Kangen itu, Jawa Timur, Bun, saya, Bun. Assalamualaikum. Kok saya bisa mental sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dalbos sengaja ya? Tertidur kali Bunda jadi mental. Apa hubungannya tidur sama mental? Iya, Enggak monitor. Tenggelam tadi. Kayak kakek muda ini tenggelam begitu. Masa sih? Iya. Miko nih pasti ngajak main telepon nih. Kasihannya saya sama orang Kristen, Bunda. Tapi sebentar dulu. Ini mohon maaf izin. Apakah suaraku ini keras atau ini terlalu besar ini setelan ininya ya? Besar ke suaraku? Karakternya Bunda Iya besar Rahma. sekarang, bagus sekarang. Bagus, Bun. Aman, Udah bagus jelas, Bun. sekarang. Jelas, Bun. Jelas, Bun. Bunda itu coba ngomong, Bun. Coba besar bagus nggak nih? Mantap, Belilah ini. Bunda itu kan nyetir HP jauh. Bagaimana mau ini? Enggak, sekarang di rumah kedengeran nggak nih? Oh, sekarang udah bagus. mantap. Lumayan kan? Ya udah. Miko jangan nakal, Miko yang style ini. Jangan bikin ini lagi ya. Kami tidak akan bosan bahas-bahas dialog lintas agama ini sebelum kau ya percaya diri dengan istilah-istilah Bibelmu yang bahasa Yunani. Jangan pakai istilah-istilah Al-Quran kami, pakai teos, dewa. Biar kami nggak bahas agamamu gitu loh. Supaya nggak ada lagi persenggolan antara Kristen dengan Islam. Coba tengok itu Buddha, Hindu, Konghucu. Kira-kira Bunda Rahma mau nggak mereka? Kalian kan nggak percaya diri dengan istilah-istilah kalian. Bunda Rahma, kira-kira mereka mau tidak pakai kata teos itu? Ya kalau dia nggak mau ya jangan sampai kiamat kami akan membahas terus membongkar ajaran di Bibelmu tuh. Sampai kiamat. Kalau kami kan umur kita ini besok lusa kita udah nggak ada. Ya keturunan kami, anak-anak kami, apologet yang muda-muda akan melanjutkan. Tapi selama itu kau masih ada mengambil istilah-istilah Al-Quran kami untuk membodohi saudara muslim kami. Kan cara kalian tuh misionaris kalian kan di dalam Matius 28 ya. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis atas nama bla bla bla. Itu amanat agung, itu amanat, perintah. Amanat itu perintah. Kalian diperintahkan untuk mengkristenkan orang-orang. Nah kami harus ada di sini untuk membentengi, menyadarkan mereka. Hei, mereka itu tipu-tipu loh, agamanya itu dari pagan Roma sana, Bibelnya itu Yunani, originalnya. Kenapa ada kata Allah di Bibelnya itu dia maling? Theos itu dewa itu Tuhannya. Pemahaman mereka tentang Tuhan inkarnasi jadi manusia itu dewa pagan, seperti di Hindu sana ya. Krishna, Wisnu inkarnasi jadi dewa Krishna. Itu mereka. Tapi sok-sok mau dikata tauhid. Trinitas, Tritunggal. Ngapain pakai tri lagi kalau memang Tuhanmu satu? Ngapain? Itu penyamaran, pembodohan. Tritunggal. Udah ada tri, disambung lagi tunggal satu. Tuhan. Begoan. Kalau tiga Tuhan ya tiga aja. Trinitas, tiga Tuhan. Nggak usah Tritunggal. Orang anak TK aja yang mungkin belum belajar itu bisa kau bodohi ya. Tapi kalau kita ini aduh
Jadi jangan kau larang-larang kami bahas Bibelmu. Selama masih ada kata Allah, kata Rasul, kata Nabi, kata Soleh, kata takwa di Bibelmu. Kalau di Bibelmu tuh kan Theos, Kurios, Apostolos, Diabolos, tuh os-os semua. Iya, Diabolos, Apostolos itu kan utusan. Nah, kekoplakan mereka utusan, kan tidak semua utusan itu rasul. Utusan dia larikan terjemahkan menjadi rasul, lari ke bahasa Arab. Tidak semua rasul, tidak semua utusan itu rasul. Kurir pun utusan. Apakah kurir itu rasul? Ini ketololan penerjemah memperbodoh kalian yang memang tidak mau belajar. Ya Paulus yang utusan ini pun dianggap rasul. Kurir itu kamu utusan itu kurir adalah rasul, enggak. Rasul itu beda. Enggak semua utusan itu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti utusan. Utusan dari mana? Utusan dari Tuhan juga. Jadi di Bibelnya itu Paulus itu apostol ya, apostolos, utusan. Kok jadi diterjemahkan menjadi rasul gitu loh. Ya kan? Inilah kebegoan kalian. Penerjemah dibagi-bagi kalian oleh penerjemah, kalian gak mau belajar. Jadi kalau kalian 1 Korintus 4:10 oten botol karena Kristus. Gak mau belajar kalian. Kenapa kita ini belajar Bibel dan maju menyampaikan di komal-komal itu supaya kalian itu jangan mau membodohi saudara kami. Karena kalian yang jual itu kasih. Kasih apaan? Yang menjajah Indonesia 350 tahun itu kafir. Laknatullah. Dia tadi minta data di mana jaminan dari nabimu untuk keselamatanmu. Kita kasih dalil. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Yang enggan itu yang menolak. Yang menutup diri, yang kafir kayak kalian. Karena kalian itu sesungguhnya umat Nabi Muhammad. Karena selama kalian manusia itu kalian umat Nabi Muhammad. Kasih kucing Bunda Rama. Tep layar. Jangan mau dikasih kucingnya Bunda Mila, si Miko dilempar, jangan. Miko endut. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau kalian masih mengambil istilah-istilah Al-Quran kami kalau di Bibelmu tuh jangan berharap kami akan berhenti ya. Karena misionarisme itu merajalela kemana-mana kawan. Ke pelosok-pelosok menjual nama Allah di Bibelmu itu membodohi. Coba berhenti dari situ dan misionarisme sudah stop. Kalau misionarisme sudah stop, jangan lagi mengajak menipu, membodohi saudara-saudara kami. Kami tidak akan lagi. Tengoklah kapan kami menyinggung Buddha, Hindu, Konghucu. Nggak ada. Mereka percaya diri dengan apa yang mereka imani. Mereka kan percaya penyembahan kepada dewa-dewa. Jadilah kalian seperti mereka. Dewa-dewa itu mereka tuh. Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Siwa. Itu mereka imani. Tapi mereka percaya diri. Nggak maling kayak kalian. Nggak ada istilah-istilah Al-Quran di kitab mereka. Harusnya host itu orang Kristen ya. Kalau orang Islam itu menjelaskan soal agamanya sesuai yang tertulis, harusnya itu percaya walaupun tidak mengimani, karena itu kan sudah jelas datanya itu. Tapi orang Kristen kan karena membawa ketidaksukaan, akhirnya walaupun itu benar ucapan dari Nabi, dari malaikat, dari Allah, itu tetap tidak percaya walaupun tertulis. Sebetulnya saya sebagai Muslim percaya dengan kitabnya orang Kristen, artinya bukan berarti mengimani. Yang penting jelas itu dari mana ucapan Makanya bang, kita nggak bawa Al-Quran. Kecuali mereka bertanya ya, kita nggak bawa, nggak kita suapi mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena sudah jelas dalam Al-Quran di surah Al-Bayyinah. Orang-orang kafir itu kekal di neraka jahanam. Dia seburuk-buruk makhluk. Udahlah, tuh sudah final di situ. Kita suapi dengan di Bible, isi Bible mereka. Tapi dia debat. Dia mendebat, dia debat Bibelnya. Yang kita kasih Bible, isi Bible itu yang aku sampaikan tadi. Jadi di dalam Bible mereka, Yesus itu berkata di Matius, aku diutus hanya kepada Bani Israel yang tersesat dari Bani Israel. Umat Israel. Bani itu kan umat yang tersesat.
Artinya sudah menyimpang. Kenapa disebut menyimpang? Nabi Musa ini dengan Torahnya ini, ketika sepeninggal Nabi Musa, orang-orang Israel ini udah banyak menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Udah ada yang membuat patung-patung lembu, macam-macam lah ya penyimpangannya. Diutuslah, karena jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa itu 900 tahun kawan. Ada pun yang bilang 1000 tahun. 900 tahun coba tengok jaraknya. Kalau Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Nabi Musa ke Nabi Isa 900 tahun. Jadi banyak sudah ya. Masa patrah tidak diutusnya seorang nabi itu, kekosongan nabi itu udah banyak menyimpang dari ajaran Musa. Kemudian diutus Nabi Isa atau Yesus, maka dia berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Artinya Nabi Isa diutus untuk mengembalikan mereka kepada ajaran tauhid yang diajarkan oleh Musa. Tauhid Musa itu di Ulangan 6:4. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, tauhid. Itu yang diutus Nabi Isa. Nah, ketika sepeninggal Nabi Isa ya diutuslah Nabi Muhammad untuk mengembalikan mereka. Nabi Ismail, taruhlah Nabi Ismail ya, karena Nabi Ismail itu yang nyambungnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, ketika zaman Nabi Ismail ini kan masih inilah ya, masih taat, karena kan dari satu milah dari agama Abraham, Muslim berserah diri. Nah, ini tentu sama dengan pengajarannya Ishak yang menurunkan 12 Bani Israel. Tentu sama karena dari ayahnya. Bapak para nabi itu Ibrahim. Ajaran Nabi Ismail tentu tauhid sesuai apa yang diajarkan oleh ayahandanya kan. Nah, itu menurun sampai ketika kekosongan nabi, kekosongan utusan. Nah, beratus-ratus tahun ya, beribu tahun sampailah kepada Nabi Muhammad. Itu masa patra namanya kekosongan nabi. Banyak menyimpang. Makanya ketika Fathul Makkah, pembebasan Makkah itu berapa patung berhala yang dihancurkan oleh Nabi Muhammad. Hancurkan. Ya, dihancurkan itu untuk mengembalikan mereka kepada ajaran tauhid yang dahulu diajarkan oleh Nabi Ismail. Dikembalikan seperti pula Nabi Isa ini mengembalikan mereka. Maka ya Nabi Isa atau Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel, dikembalikanlah kepada ajaran tauhid. Tapi datang lagi ini si Paulus penyesat ini membuat lagi ajaran pagan. Jadilah Karisteng ini. Nah, Nabi Muhammad diutus sebagai khataman nabi, penutup para nabi, diutus untuk seluruh umat manusia. Dia menjamin surga bagi pengikutnya. Nah, Karisteng ini yang belum tobat, yang hanya mengikuti ajaran manusia, itu Paulus, bapak-bapak gereja, jadilah dia Karisteng ya teman-teman, penghuni neraka, orang kafir penghuni neraka jahanam. Jadi bahan bakar api neraka jahanam. Begitu simpelnya ya teman-teman. Ayo, kenapa nggak berani naik Karisteng? Iya kan gini Bun, yang menurut saya ini kan orang Kristen ini kan kekeliruan besar meyakini kitab, tidak tahu kitab itu asal usulnya dari mana. Asalkan tertulis itu saja, tulisan itu di MND, tidak ditelusuri dari mana ke mana kan orang Muslim itu kan nama Bibelnya itu aja, itu di Alkitab itu dia nyolong. Iya, itulah masalahnya Bun, masalahnya. Iya. Kenapa keyakinan Kristen ini kucar kacir, minta maaf ya kucar? Karena apa? Artinya setiap tulisan itu tidak dicari tahu siapa kemana. Dia asalkan tertulis sudah direbut-rebut itu. Inilah itulah inilah. Inilah menunjukkan agama yang tidak benar asal usul dari mana. Coba kalau Muslim kan sudah jelas. Kalau Muslim itu kan saya sebagai Muslim dari Nabi Muhammad ke Malaikat Jibril dari Allah itu sudah jelas tertulis. Soal percaya atau tidak ada apa-apa, yang penting datanya sudah nyata gitu. Biasanya setiap manusia itu mesti percaya itu kan sudah ini karena sudah tertulis. Soal mengimani atau tidak itu urusan lain, tapi minimal percayalah dulu bahwa ini perkataan dari situ. Sebaliknya juga Muslim mestinya percaya juga ya kepada seorang kata. Yang penting tertulisnya itu betul-betul dari Yesusnya, dari Nabi Isa-nya. Tapi ini kan tak tahu dari mana tulisan ini. Tahu-taunya dipercayai. Inilah yang menjadi ngaur pemikiran seorang Kristen.
memahami tulisan ini tak tahu dari mana asal usul. Ini yang jadi kacaunya Bun, ini menurut saya pemikiran Kristen ini tidak mencari tahu bagaimana gitu. Itu menurut saya Bun, itu kan orang Muslim ini kan ini Bun ya, sebenarnya orang Muslim ini artinya tidak pintar-pintar amat, tapi kitabnya yang mengajak pintar berpikir, pintar berkata-kata gitu. Coba kalau Kristen mau pintar bagaimana, karena tulisannya itu tak tahu dari mana, bagaimana cara membuat dia pintar. Sedangkan orang Kristen sendiri kan tidak berpikir, ini siapa yang bikin, ini siapa yang berkata, ini bagaimana. Dia tidak pikir begitu, asalkan tertulis saja sudah diimani. Bagaimana boleh seperti itu sebagai manusia? Itu anunya, kasihannya sama Kristen pun begitu, itu saya kasihannya. Itu pun yang tertulis surah-surah Paulus yang mereka imani. Sabda Yesus pun tertulis di Bibelnya, tapi mereka tidak imani. Kalau di dalam Islam itu sangat jelas ya. Di dalam Islam itu sangat jelas. Coba kita di surah Al-Hajj ya, Al-Hajj. Di surah Al-Hajj tertulis begini ya, bunyinya begini. Nggak usah bahasa ininya ya. Wajahidu fillah, nggak usah nih. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Jihad itu kan perjuangan, mencari nafkah pun jihad ya. Kerja siang malam itu jihad. Dia telah memilih kamu dan dia telah menjadikan kesukaan untukmu dalam agama. Itulah agama nenek moyangmu Ibrahim. Allah telah menamakan kamu, Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Bunda Nois, Bunda ini jual es tontong, es lilin. Bunda ini jangan-jangan penjual es lilin di di Amrik. Apa? Dia telah menamakan, Allah telah menamakan kamu sejak dahulu ya, yaitu Muslim, agama nenek moyangmu Ibrahim. Ini ada. Coba itu konfirmasi dari Ibrahim tentang karesteng. Coba. Apa karesteng nyambung? Nggak usahlah dulu ke Nabi Isa atau Yesus. Ke Abraham dulu lah. Nabi Ibrahim. Ayo. Iya, ini kabur saya lihat kan begini Bun ya. Ini kitabnya ini awalnya dari mana? Ini dia tidak jelas juga ini. Ini kok bisa diyakini mati-matian sama ini? Gimana cara berpikirnya sebagai manusia Bun? Ini kasihannya sama dogma doktrin bapak gerejanya, bapak pendetanya. Iya, bukan walaupun dogma Bun. Iya, dogma tidak masalah. Tapi kita kan punya pikiran Bun. Ini kitabnya dari mana? Siapa yang bikin? Siapa? Saya pernah diskusi sama pendeta. Ya, saya kasih data-data. Apa dia bilang? Memang sulit Bung, di Kristen itu sulit kalau kita menerima dengan akal. Jadi ku jawab, oh jadi untuk Kristen harus gila dulu Pak ya, hilangkan akal. Berarti Bapak ini gila supaya jadi Kristen. Saya gitu kalau diskusi. Pasti iya dong Bun, itu sama kasihan. Saya kasih begitu pendetanya Pak, karena gitu nggak pakai akal mereka. Kasihannya. Cobalah Bun ya, Kak. Kehidupan manusia sehari-hari kan kalau mau beli barang itu kan dilihat dulu Bun ya, bukan percaya langsung. Ini saya mau jual rumah, mana rumahnya, ini tulisan kan nggak begitu Bun kehidupan itu, Bun pola berpikirnya Bun ya. Saya mau jual rumah, ya Pak, di mana rumahnya, dilihat dulu dari mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah jelas resmi itu Bun, jelas artinya punya seseorang, kita kan baru percaya bahwa ini punya dia, barulah kita kalau mau beli dibeli. Kalau sudah jelas begitu kan tidak mungkin saya mau jual rumah, iya mana rumahnya, ini tulisan saya punya rumah, masa kok yakin percaya seperti itu? Harusnya kan sebagai manusia itu kan dilihat dulu di mana rumahnya, siapa punya. Ini Kristen nih kalau kita mencuci otaknya dengan data-data ini, kenapa takut naik? Ayo naik. Kasihan Bun, saya bukan banyak kasihan, kita sesama manusia kan kita inginkan hidup damai, hidup sempurna nanti. Ya bagaimana Pak kalau memang dia mau masuk neraka, nggak usah dikasihani lah. Jangan begitu lah Bun, sama-sama manusia aku kasihan loh. Terus gimana dong, kita udah nyampaikan data-data, dalil, tapi dia masih dengan kebegoannya, ya berarti dia memang cita-cita mau masuk neraka dia.
Ya, maksudnya gini Bun ya, kebanyakan Bun orang Kristen itu memang sekarang artinya tidak sadar, tapi besok lusa ataupun nonton yang lain, dia akan sadar Bun. Kan banyak sekarang orang yang Amin. Itulah Ya, harapan maksud- kita, Bang. Iya, Dia nggak mendapat apa-apa. Maksudnya hidayah. begini, memang saya jangan bosan-bosan menyampaikan kebenaran karena itu termasuk ibadah Bun. Soal diterima atau tidak, yang penting kita menyampaikan. Artinya walaupun kita diajak berdebat dia tidak terima, mungkin yang lain artinya bisa menerima karena sesuai dengan kehidupan manusia kan. Artinya pola tertulisnya di kitab suci Al-Quran begitu Bun. Saya yakin Bun itu seperti itu. Cuma kadang-kadang kalau Bunda Mila, kakek merah, ayo aku mau bikin teh dulu. ya, Kakek merah, kakek muda. Gambarnya kakek muda ini jelek kali Lanjut dulu lah. Bunda, saya siap-siap ini mau ke Makassar juga. Oh, sama Iya, Bang Dalbo. Ya siap ya. ya ini kakek sekarang hari Jumat kan nggak mau ke masjid kan nih, host dalboknya. Ya di sini ndak lama lagi Jumatan di sini. Sambil saya siap-siap Iya, Iya. Di tempat kami jam 10.18, bentar lagi sholat Jumatnya. Iya, ini Bun, izin saudara-saudara saya kelar dulu mau pergi ke masjid ini sudah. Ya sudah Bang, mau- ya Bang. Ya, salam host Dalbo, host. Oh sini sibuk dia Bang. iya. Ke Makassar. Terima kasih Bunya. Kapan-kapan nanti saya boleh masuk lagi Bunya. Ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau muslimnya turun, ya bisa rungkat dong. Bang Dalbo kan juga muslim. Kalau kita semua turun, terus siapa yang mau diskusi? Bisa rungkat Komal. Bunda Uwi Nevo. Oke, siap. Slot itu 9. Bisa naik oten berapa? 7. 5 lah naik lah. Oten. Sebenarnya full itu kayaknya lucu bener. Gua pengen tuh beli itu dari kemarin. Gua incer dan Bunda Noise. Bunda ini suka kali noise. sekarang turun loh diet itu. Gua juga harus gitu kali ya. Nggak breakfast. Mereka takut ya. Belum ada yang blueberry. Lah, ada tuh yang keroyok. Namanya.